Udah dok. Udah ya, oke. Lalu Pak Ardian mungkin ditampilkan ini, apa namanya, spotlight video. Oke, silakan lanjut Pak Ya, Ardian. Gimana ceritanya oke. sebelum itu ya, sebelum sebelum ini, terus sesudah mengapa bisa naik omset 3 kali lipat? Oke, benar ya. Jadi dikatakan Dr. Yudi benar, omset memang di saat pandemi ini saya naik 3 kali lipat karena dulunya 60 pairing, sekarang hampir dikatakan setiap hari saya flash ya. Pernah kemarin 273. Ya karena saya bilang ke tim bahwa ada dua tipe manusia di saat pandemi ini. Satu, kita jadikan pandemi ini alasan. Alasan dong mau prospek siapa, duit ada nggak ada, ya kan? Waktu nggak ada. Udah pasti orang mikirin daripada join, mendingan beli beras dulu deh, beli makan dulu, beli kebutuhan pokok. Jadi untuk closing pasti susah, ya kan? Ada juga tipe manusia yang wah di saat pandemi ini justru peluang. Kenapa? Karena banyak orang yang lagi butuh kerjaan sampingan, lagi banyak waktu. Karena sekarang banyak kita hanya di rumah aja kan, nganggur. Ya, jadi ada dua tipe manusia itu. Makanya saya bilang ke teman-teman yang memang jadi alasan, saya selalu bilang salah. Kalau kamu bilang ini sebagai alasan, salah. Justru sebagai boleh dikatakan dengan pandemi ini omset malah naik. Ya, bahkan teman-teman sering lihat kemarin yang anak-anak muda kan, Andri, Reza itu tim saya juga. Nah, saya selalu kalau Zoom mereka saya bilang ini peluang. Makanya dia selalu posting di Instagram, selalu bilang, saya dapat 3 juta di saat pandemi. Saya dapat ini di saat pandemi. Wah, itu benar-benar dahsyat teman-teman ya. Benar-benar posting bonus itu di saat sekarang. Udah, kita jangan dibilang pamer segala macam. Enggak, justru kita kasih mereka peluang ini loh. Di saat pandemi ini ada satu peluang bisnis yang kita bisa dapat income gede. Hanya di rumah aja. Jadi justru mereka anak-anak muda bilang, ini kok Ardian makasih banget. Karena ajak kita pada saat pandemi. Dibalik. Coba kalau dulu nggak pandemi, kok mungkin kita anak-anak muda nggak bisa sekencang ini. Malah kebalik. Karena banyak anak muda yang sekarang itu nganggur di rumah. Ya kan, yang kuliah juga nggak bisa. Bapaknya di PHK, banyak. Ya kemarin saya juga baru closing anak muda, masih 20 tahun, baru lulus kuliah, baru join juga Diamond. Bapaknya telepon malam-malam ke saya. Guardian, papa saya mau ngomong. Padahal tuh orang kaya banget, dia masuk pabrik wine. Telepon, Ardian, ini tante sama ini Catherine namanya, sibuk banget sama AFC. Ini dengar-dengar mereka cerita, Om jadi tertarik. Karena Om sekarang usahanya juga lagi sepi. Nah, bayangin ya. Pada pemilik pabrik wine, malah telepon saya pengen tahu bisnisnya. Coba kalau dulu, kan saya prospek, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa? Wine-nya masih jalan. Kafe-kafe masih buka, dia masih make money. Ya, justru itu teman-teman kita bilang ke tim bahwa ini sebenarnya peluang. Justru pandemi ini kita bersyukur. Kenapa? Selain itu juga produk kita memang sejalan dengan kondisi sekarang ya. Kalau kita bicara, oke ini ada peluang bisnis bagus dari Jepang misalkan. Jualnya apa? Penghemat bahan bakar contoh. Atau baju atau kosmetik. Nggak sinergi, nggak bisa jalan. Kenapa? Ya gimana mau prospek bahan bakar, gimana mau laku. Mobil aja saya 2 bulan di rumah nggak keluar-keluar. Ya kan? Justru saat ini kita pas banget. Ya, satu. Kedua, teman-teman, kalau prospek, jangan jualan. Ya, jangan bilang, wah ada nih produk bagus, lu minum nih. Jangan. Kalau masuknya udah jualan, ya saya bilang itu bahwa kondisi sekarang nanti dulu. Suplemen nanti dulu deh, gue belum begitu butuh. Jadi, masuk selalu saya bilang langsung ke bisnis aja. Udah sekarang nggak usah bilang, orang ini need-nya duit atau enggak. Ini semua sekarang lagi butuh duit intinya. Udah saya bilang tabrak aja. Butuh nggak butuh kita ngomong. Ya, karena kondisi sekarang ekonomi semua lagi berhenti. Jadi saya selalu bilang, udah ngomongnya ke duit. Jadi kita masuk dari segi bisnis. Bahwa saya prospek teman-teman ini, saya ajak teman-teman bukan untuk beli produk. Sebenarnya saya kasih, ini ada satu peluang atau satu solusi. Ya, jadi kita datang sebagai solusi nih. Kita kasih teman atau saudara yang mau kita prospek nih, saya datang sebagai solusi, bukan jualan. Ya, kalau jualan bener, pasti di reject. Nanti dulu deh, pakai butuh duit. Ya kan kita kasih solusi, kalau dia bilang, sekarang lagi nggak ada kerjaan, tabungan misalkan tinggal 20 juta, 30 juta, kita bisa open mind mereka bahwa tabungan 20 juta, kalau kamu nggak ada income lagi, kebutuhan terus jalan, habis juga 20 juta. Mendingan sisihkan 3,3, kita ada bisnis nih, yuk kita sama-sama kita bantu.
bisnis franchise Ini dari Ardian Jepang. sudah. Ya, bisnis farmasi franchise dari Jepang. Tapi kita di Indonesia beruntung. Kenapa? Karena ini sekarang lagi masuk Indonesia gratis. Ya, kita bikin kata-kata yang menarik bahwa franchise ini sekarang gratis. Di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di Korea, mau pasaran produk IFC dia harus keluar miliaran. Itu pun mereka mau. Kenapa? Ya karena pasti produknya bagus. Di Indonesia ini lagi masuk franchise-nya gratis. Yang daftar 100.000 orang. Ya, cara masuknya gitu. Yang daftar franchise sudah 100.000 orang karena gratis. Bayangin, kamu nggak mau ambil peluangnya nih, gratis loh. Di luar negeri itu miliaran. Cuman di perusahaan mau kita coba aja produk. Jadi dibalik. Ya, seakan-akan beli produk tuh uang kecil. Karena kita harusnya miliaran nih. Deposit, siapin SPG, iklan, sewa gudang, sewa kantor, miliaran. Tapi kita nih gratis. Udah benar-benar gratis tempat, semua kantor, pusat yang siapin. Ya, hanya beli produk 2 box, kita coba. Karena kita mau jualan, mesti coba. Kita disuruh temen nih, bantuin dong jualan nih. Lumpia, kita juga mesti makan dulu coba. Enak gak? Ya sama, ini kita mau pasarin. Ya udah perusahaan cuma pengen kita beli produk 2 box aja baru diminum. Ya, jadi sebenarnya cara ngomong kemasannya aja. Dan itu dilakukan dengan anak muda dan berhasil banget. Ya, perkembangannya cepat banget. Pada saat pandemi ini 8, 7 juta, 8 juta, bahkan ada yang kemarin sih itu 10 juta setiap hari ya. Bayangin. Mereka baru jalan 1-2 bulan benar-benar pada saat masuk tuh kondisi lagi susah. Ya, bukan anak muda juga, saya juga ada beberapa tim yang memang naik, kayak timnya Babang juga lagi naik semua. Karena masuknya itu. Terus kalau bisa presentasi juga, kalau dari kantor itu tambahinlah dikit-dikit mengenai pandemi, jangan monoton aja ya. Pada saat kita presentasi kita bilang bahwa ini peluang pada saat pandemi. Ya, nggak semua bisnis di pandemi ini jalan. Ya, bahkan banyak orang yang cenderung turun semua. Nah, ini saya datang sebagai solusi. Ini salah satu bisnis yang farmasi memang terbukti kan, kemarin masuk Kompas, masuk apa, salah satu industri yang pada saat pandemi ini malah meledak omsetnya. Ya udah, farmasi udah pas kita. Ya, kita di farmasi Jepang masuk ke Indonesia gratis franchise-nya. Jadi pas banget dari segi produk, pas dari segi peluang ya. Pas juga ya harian bonusnya. Itu kita bisa omongin lagi bahwa pandemi ini juga sekarang udah bulanan nggak zamannya lagi. Tanggal 1 kita closing, butuh duit cepet, nunggu 30 hari sampai tanggal 30. Ini tanggal 1 langsung tanggal 2-nya dapat. Ya, jadi duitnya juga instan. Ya, terus bonus juga boleh mulai sekarang. Jujur, bonus benar-benar menggelitik sekarang ya teman-teman. Bonus benar-benar masuk saya banyak dari bonus. Orang selalu bilang bersyukur dapat karena pada saat pandemi. Bersyukur pandemi itu yang bikin apa sih pandemi kok bisa dapat duit gitu loh. Ya justru jadikan momentum, justru pada saat pandemi ini jadikan momentum. Jangan malah nanti dulu belum bisa keluar rumah, stop nunggu pandemi selesai, kita baru jalan. Salah ya. Justru sebelum stop jalan dulu. Karena pada saat nanti pandemi selesai belum tentu loh momentumnya kayak gini. Ya. Dan banyak juga selain tim saya juga naik, Dr. Yudi. Saya cek kemarin tim-tim lain juga pada naik kok. Artinya mereka sudah mulai ngerti nih celahnya. Ya kita di bidang kesehatan juga pas. Sekarang orang lagi butuh sehat, orang lagi takut corona. Ya produk kita dua-dua pas lagi. Ya jadi bisa masuknya pas aja. Lalu mereka Itu, teman-teman. biasanya itu keluar rumah nggak? Artinya kan sekarang banyak yang takut keluar rumah, walaupun ada yang nekat ya, seperti Pak Tok Harto dan lain sebagainya, mereka tetap prospek keluar rumah gitu loh. Nah, gimana dengan tim itu? Artinya banyakan yang takut atau ya, memang gini, berani atau bagaimana? jujur pada saat awal-awal ya, orang nggak ada benar-benar nggak ada yang keluar rumah. Zoom semua. Tapi dengan kondisi sekarang corona jadi bagi mereka udahlah kayaknya nggak begitu menakutkan. Jadi sekarang kemarin di kantor aja saya ketemu tuh timnya Bu Megi. Saya mau ambil barang, prospek 2 orang. Kebetulan dia nunjukin HP, saya disuruh ketemu Pak Ardian. Saya prospek. Jadi di kantor pun kemarin ramai, tapi ya kita jaga jarak, masker. Terus saya juga nggak salaman kemarin, udah saya aja sambil lihat orangnya aja. Jadi karena susah dok kalau kita benar-benar takut ini udah masuk new normal ya. Kalau kita begini terus makin habis. Kita harus move on juga, kondisi begini ya harus jalanin mau gimana. Apalagi Jakarta sekarang. Sekarang begitu Jakarta sekarang hampir dikatakan udah nggak mencekam lagi, nggak kayak awal aja. Orang udah cuek aja. Tapi benar-benar kita jaga, jangan terus asal-asalan juga pakai masker, cuci tangan.
lihat kondisi orang, begitu kelihatan ini kayak nggak sehat, ada batuk, kita langsung mundur aja. Terus rajin cuci tangan. Jadi tetap keluar sih dok, ada yang keluar, ada yang enggak lah. Nggak semua ya, tapi tim saya udah mulai berani ngumpul, berani ketemu. Karena mereka sudah cukup 3 bulan, boleh dikatakan hampir 3 bulan setengah, mereka bilang udah nggak bisa begini, nggak bisa di rumah terus. Mau sampai kapan? Ini kalau sampai 2 tahun masa kita harus terima? Ya harus, artinya bukan kita nekat ya, artinya ya kondisi begini kita harus jalanin. Ada Jalanin. satu sisi yang menarik nih, Arda. Tahu pendapat saya benar apa tidak? Karena saya kan tidak di Jakarta. Ya. Member sekarang kan katakan 100.000 lebih ya. Mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 120.000 mungkin ya. Ya. Nah, belum ada berita ya teman kita kena COVID ya. Mungkin produknya benar-benar bagus melindungi dari COVID. Benar nggak begitu kira-kira ya? Aneh kan kalau 120.000 member nggak ada yang kena satupun itu. Bagi saya agak aneh itu. Pertanyaan Dr. Yudi persis waktu kemarin kita kumpul di rumahnya Pak Niko, saya juga ngomong. Ada Pak Ernest tuh, Pak. Ini by the way kok member kita 100.000 ini belum ada yang kena ya, kok nggak ada info. Oh iya loh Pak Ernest. Tapi member untuk kasih ke orang banyak, tapi benar-benar member yang kita kenal sakit itu nggak ada. Amit-amit Pak Ernest sampai bilang gitu. Ya memang dari 100.000 kenyataannya belum ada yang kena. Padahal kita juga dikatakan tim-tim saya tuh malah kemarin ke Lampung, kemarin ya nekat-nekat tuh kayak Pak Harto segala macam. Jadi percaya nggak percaya sih dok, mungkin ya kita tiap hari minum Utsukushi sama SOP, ya benar-benar antibodinya kuat ya. Saya pun terakhir ini udah benar-benar awal kalau keluar kan istri udah ngoceh-ngoceh, hati-hati gini, sekarang udahlah, kemarin ke Serpong kemana udah mulai cuek, udah ketemu ke kantor juga. Kemarin sempat ke kantor, awalnya kan saya pesan dari Palem aja kirim kan. Kangen juga dok, nggak bisa. Terus ada teman mau ke grup bilang mau ke kantor, kangen, udah datang lah. Ambil barang, say hello, ngobrol-ngobrol. Malah kemarin prospek 2 orang itu, timnya dokter itu. Satu orang Semarang, dia masih baru join, nggak ngerti. Akhirnya ngobrol sama saya lama, 1,5 jam. Foto-foto juga. Udahlah, mau gimana lagi. Kondisi begini ya, karena kita nggak tahu sampai kapan. Artinya ya, ini bisa lama ya. Bisa mungkin saya rasa setahun lagi aja belum tentu benar-benar bersih. Artinya kita sudah harus siap berdampingan hidup dengan corona. Ininya gitu loh. Sekarang untuk kangen aja udah berani keluar gitu ya. Kangen aja berani keluar ke kantor ini. Hebat. Ya karena tim-tim saya banyak. Kan saya jujur ya dok ya sama yang anak-anak muda. Nggak pernah kenal loh dok. Zoom aja loh. Dari mereka join 2 bulan yang lalu. Ketemu muka nggak pernah. Bener-bener mungkin ketemu di jalan juga nggak tahu. Ketemunya di Zoom. Makanya tadi kemarin ada 4 orang mau ke kantor. Oh, saya pengen kenalan deh. Saya pengen kenalan, saya datang. Kamu aja, kamu ngobrol. Oh ini ya udah kenalan aja. Bener-bener tim saya banyak tim baru, nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah ketemu muka, itu yang bikin, aduh kok bisa begini ya. Dulu kan kita setiap hari ke kantor, orang baru udah pasti setiap hari ketemu kan. Sekarang bener-bener pengen bantu mereka, pengen ini, tapi ya udah mau kemana, nggak orangnya kemana aja nggak tahu. Nah ini yang menarik, saya kalau ketemu orang malah kebalikannya gitu. Saya ngomong bisnis atau apapun awalnya pasti apa gini. Begitu ngomong terus langsung dia, waduh ini saya nggak biasa memasarkan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Artinya akhirnya masuk ke produk juga gitu. Gimana sebenarnya caranya? Kok bisa ya tanpa masuk ke produk itu dengan mulusnya ke bisnis gimana? Aku masih bingung itu masalah itu. Sebenarnya kita masuk semua dok. Ya kita dari awal kita iming-imingnya duit dulu, tapi terus kita juga harus, kita kan kuat di produk juga, kita kuat di company, jadi memang masuknya di 3 itu dok, nggak bisa 1 memang. Tapi untuk awal pembukanya, selalu saya bilang, ini ada duitnya dulu. Gitu, saya ngomong selalu ada duitnya dulu, ini ada duit, ada satu peluang bisnis yang menurut saya luar biasa ya, modal kemarin lagi promo kan, cuma 1.650, ya kita bisa kerjasama dengan perusahaan besar raksasa di Jepang. Kita baru ngomong produknya juga paten, baru ngomong ke produk. Tapi intinya kondisi sekarang kita memang tim banyak ngomong yang duitnya dulu dok. Karena mereka semua ngeluh kalau jualan di kondisi sekarang susah, bener. Karena kalau kita ngomong produk kan kesannya kita jualan. Ya, jadi intinya memberikan solusi bahwa ini ada solusi keuangan di masa krisis gitu ya. Nanti kalau terakhir terkait menjelaskan produk dan company tidak masalah, yang penting entry point-nya adalah dari sisi bisnis ya. Ya, tentunya dengan bisnis yang dengan produk yang memang sejalan. Nah, sejalan dengan kondisi pandemi. Nggak sejalan mati juga. Kita mau bicara mobil sebagus apapun, misalkan kondisi sekarang murah apa, orang nanti dulu ya beli. Wah, rumah aja jarang kan. Ya.
yang penting yang sejalan. Ya udah, memang sekarang yang sejalan ya telekomunikasi ya, Netflix segala macam, farmasi lah. Kita berada di salah satunya yang lagi booming. Justru di saat pandemi ini booming, harusnya kita ikut masuk gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa ini perusahaan lagi booming di saat pandemi. Masuknya sekarang justru. Ya, jadi memang saya banyak teman-teman yang dulu tahun lalu saya prospek, yang 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu saya prospek, nggak closing. Ini membuktikan bahwa kondisi sekarang memang beda. Bahwa pandemi memang momentum. Kenapa? Tapi sekarang, karena saya posting di IG, di mana ya, di Facebook, mereka cari loh yang dulu. Benar-benar nolak dulu, hubungin saya. Ar, tuh lu IC apa lah? Kau udah tawarin lu 6 bulan yang lalu. Iya, aku cuma sekilas saja. Tapi kayaknya sekarang, kayaknya hebat ya lu ya. Pandemi begini masih bisa dapat segitu. Boleh deh, gue kirimin deh. Awalnya cuek banget. PDF-nya mau deh. Jadi, itu ya. Jadi, itu salah satu contoh. Kenapa ya? Karena kondisi dulu dan sekarang beda. Ya. Dulu ternyata dia kerja di perusahaan levelnya manajer, Dok. Dia di Lenovo manajer. Cukup oke lah. Nah, sekarang gajinya dipotong 75%. Kemarin 50, selama 2 bulan ini makin bukan naik, makin dipotong lagi 75 karena perusahaan udah nggak kuat. Nah, nggak bisa hidup. Ya, itu salah satu contoh. Kedua, pilot. Saya juga baru closing pilot, bayangin. Ini satu-satunya pilot. Benar-benar pilot lulusan Amerika, dia di Batik Air. Jadi di Batik dan sama, disoundingin sama saudara saya juga udah lama. Tapi sekarang pilot kan di rumah kan. Join juga, Dok. Bahkan bulan pertama 30 juta. Benar-benar pilot tuh, suami istri benar-benar pilot nyetir pesawat, suami istri. Ceweknya juga di Batik. Sekarang dia bilang, ini luar biasa ya. Ini sekarang gue jalanin 1 bulan aja setelah gaji gue dipotong, masih gede ini katanya. Ternyata dia gajinya 100 juta, Dok. Jadi dipotong 75%, gaji dia 25. Akhirnya dijalanin sebulan 30 nih, wah berarti banget. Karena kebutuhan dia banyak, dia harus cuci rumah nih. Pilot aja pusing, Dok, dan mau jalanin. Ya, saya baca 180 pilot Garuda dipecat tengah malam lagi keluarin surat pemecatannya biar nggak ribut ya. Terus menyusul lagi 700 atau 800. Wah, itu serius. Ya. Belum airline lain. Artinya, ya teman-teman lihat ya, sekelas pilot. Sekelas pilot, ya Batik Air lulusan Amerika. Kemarin saya baru ngobrol ketemu di rumah saudara kemana. Lulusan Amerika, loh, dia orang pinter banget. Sampai kaget, wah kamu pilot nggak kelihatan, dia tunjukin fotonya pilot benar-benar. Sampai dia ngelirik di AFC. Ya Wah, artinya ini apa ya? Artinya memang justru peluang kondisi sekarang karena di luaran pasti banyak butuh orang yang lagi butuh income. ini masukan bagus nih, karena mulai sekarang saya mau fokus nih ke pilot-pilot nih. Karena pilot ngajak teman-temannya lumayan kok dapat 800 downline. Cepet, Dok. Gila, Dok, baru join sebulan saya cek jaringannya diamond semua lagi. Lah, yang kemarin terakhir di pas suspend itu downline-nya pilot, Dok, karena dia gerak terlalu cepat. Dia lupa ngasih tahu nggak boleh. Tapi bukan yang 20 diamond itu ya, yang satu diamond yang agak sekitar seminggu yang lalu tuh. Saya cek mati jaringan saya. Saya cek katanya si Budi telepon pilotnya. Waduh, saya terlalu semangat, saya lupa nggak boleh jual di Tokopedia. Dia jual 1650 kena. Tapi sekarang dia udah benerin semua, karena terlalu semangat tuh pilotnya. Oh, begitu. Oke. Saya supaya menarik nih, saya buka kesempatan kepada teman-teman nih. Kalau yang mau bertanya, silakan diketik ya pertanyaannya ya. Jadi nanti saya akan sampaikan eh, kepada Pak Ardian nih. Kita sama-sama bisa baca nih, Ar. Kalau mereka mau bertanya, biar mereka ketik. Nah, sementara menunggu perbandingan dari AFC, bisnis AFC ini kan bisnis-bisnis konvensional yang kebanyakan rontok ya. Kemarin pas kita ngobrol tuh ada kisah menarik tuh tentang saudaramu yang bisnis keramik gitu ya kalau nggak salah, atau pecah belah itu. Ya. Itu bisa tolong cerita sedikit biar mereka mendapatkan gambaran bahwa bagaimana sih sekarang situasinya bisnis yang lain gitu yang dihadapi. Jadi sebelum di AFC, saya partner bisnis ya, saya kongsi sama sepupu saya. Sepupu saya itu pemain distributor kedaung, maspion, pecah belah lah ya. Alat-alat rumah tangga, dan dikatakan dia terbesar di Indonesia, mungkin peringkat 5 karena Hypermart, Carrefour semua ngambil sama dia. Jadi pada saat saya mutusin memang saya mau resign, mau fokus di AFC, itu dilema banget, Dok, karena di sana sebenarnya saya cukup nyaman. Cuman saya lihat perkembangannya AFC udah makin gede. Kayaknya nih kalau saya serius bisa lebih besar. Akhirnya saya resign. Pada saat itu juga saudara saya, mami saya bilang, lu ngapain? Sayang banget. Di situ kan lagi berkembang, lagi oke. Akhirnya saya putusin saya resign, nggak apa-apa. Nah, di saat pandemi ini saya juga sempat kaget. Kemarin bilang malah,
Teman-teman saya yang di sana semua pada kongrat ya, lu untung lu keluar. Sekarang perusahaan itu udah mau rontok, bayangin. Padahal 28 tahun. Kena kondisi pandemi 4 bulan, wah bener-bener udah rontok. Bosnya, pupusnya tiap hari marah. Kenapa ya? Karena dia utang bank harus jalan. Dia harus bayar ke Cina. Sedangkan penjualannya dok semua diretur. Wah dia bilang pusing, Ramayana, Giant semua benar-benar Carrefour ya dibalikin semua. Dia bilang nggak daripada nggak bisa bayar barang gue balikin semua. Jadi yang harusnya jadi omset buat bayarin nih barang balik semua. Dia harus gaji karyawan. Dia ada cabang Jakarta dan Surabaya. Nah ini benar-benar sampai dia sampai pusing nih. Bahkan banyak salesnya yang nanya ke saya mau jualan deh ini SOP kita nggak bisa makan semua. Ya, jadi kondisinya memang di sana benar-benar mengerikan. Ini kita baru jalan pandemi aja 3-4 bulan. Ini kalau benar-benar sampai akhir tahun, benar-benar saya nggak tahu nih. Ya, akhir tahun kondisi mencekam. Ya, ini jadi satu alasan juga ya, bahwa di AFC, kalau teman-teman bilang susah, di luaran ternyata tuh lebih, kalau kita bilang susah lah AFC, saya mau kerja konvensional aja. Jangan salah, makin mengerikan di luar. Jadi udah mendingan susah AFC aja, paling resikonya apa? Ditolak aja udah. Di kita apa? Ditolak aja, udah lewat aja udah. Paling berat resikonya ditolak, tapi punya potensi income 660 juta. Pilih mana daripada konvensional, resikonya. Saudara saya modalnya sekarang mungkin hampir 50 miliar, dok. Karena omset dia udah 11 M. Modal pasti harus berapa kali kan? Modal udah 50 M. Perputaran duit. Begitu jatuh begini, itu bisa habis loh. Duit segitu banyak. Belum pusingnya kan. Ya kita cuma 3,3 juta, kerjaan kita cuma satu, kita yakin, kita coba produk, kita sharing. Udah, kerjanya cuma sharing aja, resikonya ditolak. Ya udah. Saya tanya dokter kalau tiap hari dijewer kupingnya setiap hari. 1 bulan dikasih 50 juta mau nggak dok? Sampai merah gitu. Mau dong. Nah iya. Ibaratnya orang begitu. Saya pun mau tendang kaki, nggak apa-apa deh, tiap hari tendang sekali sampai suakit biru. 50 juta nggak apa-apa. Apalagi cuma ditolak, teman-teman. Ya udah ditolak. Potensi income kita lebih besar. Tolak, next, lanjut. Nggak apa-apa. Wah, ya, ini 9 kali, tolak pasti 1 closing. Sudut pandang yang menarik ini. Bu Rahel itu hidupkan mic apa mau bertanya Bu Rahel? Kok angkat tangan Bu Rahel? Silakan kalau Bu Rahel mau bertanya. Karena saya membuka bagi rekan-rekan yang mau bertanya ya. Oke, Bu Rahel nggak ada pertanyaan ya? Karena angkat tangan di sini. Oke. Sebenarnya ada nggak hal-hal lain? Kan gini, dari yang prospek bisnis juga ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Nah, sekarang kalau kelasnya Ardian ini, income sekarang mungkin sudah 1 hari ya di atas 20 juta ya. Nah, apakah juga masih ada yang menolak? Ada yang berani menolak atau tidak gitu? Dok, kemarin 2 hari berturut-turut saya diajak saudara sepupu saya juga ya, yang termasuk yang lagi pecah belah, lagi sepi, kakaknya dok. Pagi-pagi jam 8 Zoom. Ya udah Zoom. Besoknya Zoom lagi 2 kali. Kemarin saya tanya, gimana? Nggak closing. Ditolak juga dong. Padahal itu private loh. Saya ngomong 2 jam dengan 1 orang aja. Saya bilang kumpulin, tapi memang saya mau bantu dia kan. Enggak lah, ini susah ngajak orang. Dua-duanya nggak join juga. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi tetap walaupun setingkat income seperti Ardian yang pasti Bu Sido 2 minggu lagi, tetap aja ditolak orang juga ya? Tetap. Nggak ada dok, mau sehebat apa kita. Pokoknya kita 10 kali presentasi 1 aja udah bagus. Jadi kalau ditolak udah jangan terus baper udah terus. Artinya mungkin ke 10 baru closing kan. Tapi syukur-syukur ya kalau oke closing ya rezeki kita. Ibaratnya 10 banding 1 aja. Mau closing banyak ya prospeknya dibanyakin. Jadi penolakan itu oke, yang penting bonus akhir tahun 3 miliar lebih gitu ya. Amin. Bonus harian 20 juta lebih gitu ya. Ya bareng dokter lah. Wah, ini menarik nih sudut pandangnya. Nah, kira-kira tim-tim yang sekarang cepat sekali itu ada strategi khusus lagi nggak selain dia dari sisi bisnis? Ada sudut pandang atau pola pikir mereka yang tertentu yang membuat mereka kok bisa jauh lebih cepat daripada yang lain? Ya kalau yang justru gini ya, tim saya memang
nggak semua naik juga dong, ada yang turun juga. Ada, jadi nggak mungkin wah hebat semua naik. Yang beberapa yang kayak Lisa yang kemarin Samurai juga turun, beberapa Civina juga turun. Tapi karena kita dapat star, dapat orang-orang baru yang memang bersinar, yang cepat bergerak, jadi ketutup malah tetap masih naik gitu loh. Kita bayangin kalau memang semua naik itu sebenarnya lebih dahsyat lagi. Ada beberapa. Artinya gini dok, kita harus cari lagi star. Ya, kita harus cari orang baru karena di jaringan, di bisnis jaringan nggak mungkin. Kita pasti yang keluar tuh juga banyak. Ya kan kita ngajak orang, nggak mungkin semua jalan. Wah itu hebat. Ya kan semua hebat pasti jalan. Semua jalan ya udah kita udah enak. Nggak mungkin. Jaringan pasti banyak juga yang rontok. Makanya untuk mempertahankan gimana? Kita terus cari orang baru, terus cari bintang baru. Itu yang bikin kalau ada star juga, wah ini semangat lagi kan. Terus kita panas-panasin yang turun. Lu kalah nih, yang ini ada ini randomnya aja jalan. Wah saya panas-panasin aja berdua. Oh iya jalan lagi kan. Mau anak muda baru lulusnya bisa kok. Oh bisa ya? Saling diadu panas-panasin. Ya ada jalan lagi. Artinya pasti juga ada yang turun, ada yang naik. Ya cari bintang lagi, cari star lagi. Caranya gimana? Gali kedalaman terus. Ya, follow up tim. Mana? Dasar nama mana? Saya bantu nggak? Prospek terus, jalan terus, gali kedalaman, pasti nemu star lagi. Pasti nemu kita, ada nih diamond, berlian yang jalan. Kita nggak tahu tuh level keberapa. Jadi memang nggak boleh stop dok, terus. Gali terus, gali terus, gali terus. Karena banyak yang rontok juga, artinya kita harus nutupin tuh. Kalau kita, jaringan kita nggak ada, benar-benar nggak ada orang baru, nggak ada star, ya pasti turun. Jujur karena banyak yang hebatnya pasti orang join terus belum ngapa-ngapain omset turun. Ya kan? Ya. Cari Menarik. orang baru terus. Nah, ini ada yang bertanya nih, Bu Meli nih. Makasih inspirasinya Pak Ardian. Saya punya member temannya Pak Ardian. Istrinya sudah join sama saya, tapi suaminya belum bisa keluar gregetnya untuk jalanin AFC padahal selama pandemi ini sudah tidak bekerja. Karena selama ini nge-Grab. Bagaimana untuk buka mindset dia, Pak Ardian? Teman saya. Udah Meli, tahu siapa nggak, Bu? Meli bisa speakernya hidupin, Mel. Silakan bertanya langsung, Mel. Hendrik toh. Siapa? Coba ngerasain Hendrik. Hendrik. Hendrik bukannya kemarin semangat ya? Hendrik yang semangat kemarin kan ke kantor, ke acara LOP terus kan? Coba tak kasih dia nggak tahu. Itu masih di mute tuh. Pak Arto, mungkin bisa dioper ke saya aja Pak Arto. Apa namanya hostnya Pak Arto? Halo. Pak Arto? Ya dok. Bisa tolong dioper ke saya aja hostnya Pak Arto? Oke. Oke Meli, silakan bertanya langsung Bu Meli sudah buka tuh anunya. Ya, itu sampai sekarang Hendrik. saya ngucain terus saya nggak ngapain di rumah aja. Produk ini bagus ya, ini pulangnya betul ada itu sih ini paten-patennya dari awal gitu. Ardian aja deh yang ngotain dia deh Pak Ardian, siapa tahu dengan Pak cowok dengan cowok bisa. Boleh. Kemarin kan dia ada WA, tapi ada agak lama sih minta buku, minta brosur, saya udah kirimin tuh. Jadi gini, Bu Meli, kemarin sebenarnya dia semangat, tapi saya rasa mungkin di awal, makanya di bisnis jaringan ya di AFC, yang menentukan tuh di 1-2 bulan pertama. Ya, dia pasti di 1-2 bulan pertama kalau cepat menghasilkan udah dia pasti stay di sini. Mungkin dia selama 1-2 bulan itu dia nggak closing, nggak apa ya, udah balik ke Grab lagi karena dia butuh income juga kan. Loh, saya kasih dia 2 kaki loh. Ya, nggak jalan kakinya. Jalan nggak? Ya, nama dia juga males sih kalau aku bisa bilang. Istrinya gimana istrinya? Sama aja. Sama ya udah, aja. apa-apa, suruh kontak deh. Ya. Tadi kita suruh Zoom nggak datang. Saya telepon ya, juga. Nanti saya kontak deh. Ya, itu teman saya kok itu. Nanti saya kontak. Ya, titip ya Pak Ardian. Ya. Yo, thank you. Boleh bisa ngambil lagi. Oke, itu upline yang baik dan terus bekerja di kedalaman katanya. Ini buktinya ya. Kedalamannya Bu Meli ini dalam banget gitu, tapi masih tetap digali oleh Pak Ardian. Karena memang
kita ingin Bushido bukan hanya tahun ini saja, tapi tahun depan lagi gitu ya Pak Ardian. Yes, harus dong. Berarti sekali memang Bushido terus dok. ya, berarti memang Confirm. benar kita harus selalu juga mencari bakat-bakat baru dan orang-orang yang bersemangat selalu dalam jaringan kita itu ya. Supaya kita bisa berhasil dan bisa bertumbuh terus gitu. Jadi bukan hanya satu ya. Harus dok, apalagi harus cari star intinya, harus cari benar-benar orang yang bersinar itu, karena udah langsung ngangkat semua itu. Sekali ketemu star, yang atas ngikut semua, semangat semua. Star, yang atas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan chat ya, atau bisa langsung hidupkan mic-nya lalu bertanya. Silakan. Kesempatan nih untuk bertanya pada Pak Ardian nih. Bagaimana caranya? Pak Toto, itu angkat tangan. Pak Toto mau bertanya ya? Ya, selamat malam Pak Ardian. Malam Pak Toto. Oke, saya pendatang baru, ya, pendatang baru 3 hari. Terus saya tertarik apa yang diterangkan sama Pak Ardian barusan. Cuman saya melihatnya begini, saya memang pendekatan upline saya, pendekatan ke saya adalah untuk kesehatan. Kalau saya bicara bisnis, saya juga pengusaha, tetapi memang saat ini sedang turun ya. Tapi kalau bicara bisnis pada saat itu mungkin saya tidak tertarik. Karena saya sudah biasa bermain di investasi-investasi ya. Dan banyak ujung-ujungnya juga kita sakit hati kan. Oke. Nah, terus kita melihat lagi latar belakang dari orang kita. Kita ini kan latar belakangnya banyak ke pegawai negeri, ke hal-hal yang karyawan, jadi yang digaji, jadi tidak ke arah bisnis. Makanya tadi dengan Dr. Yudi tadi mengatakan style dari Pak Ardian ini justru langsung lari ke bisnis. Kalau menurut saya justru kalau lari ke bisnis, saya sendiri nggak berani sekarang bergerak. Karena saya sendiri memang belum bisa untuk menjalankan ini. Padahal saya punya teman-teman, banyak sekali saya punya teman-teman. Tapi saya takut. Karena apa? Rata-rata mereka adalah karyawan dan mereka rata-rata bukan pengusaha. Nah, makanya saya mau mencoba pendekatan itu dengan arah justru dengan produknya ini, kesehatan ini. Saya coba dulu dalam seminggu ini, kalau saya sudah ada mungkin ada perubahan-perubahan dari apa yang yang di-describe di SOP itu, mungkin saya akan berani nanti. Saya tertarik dengan Pak Ardian tadi. Kenapa kok Pak Ardian, mohon maaf nih, PD langsung larinya ke bisnis, sesuai dengan pertanyaan Dr. Yudi tadi. Nah, jadi menurut saya, kalau melihat dari karakter orang Indonesia, mungkin kita juga mungkin agak berat ya kalau langsung masuk ke usaha ya. Mungkin pendekatan-pendekatan yang saat ini, benar nggak? Saya sekarang ini saya tunggu seminggu, kalau sudah ada perubahan-perubahan apa yang saya minum ini, atau yang obat SOP ini, mungkin saya akan berani bergerak atas dasar hasil yang ada itu. Jadi hasilnya, saya akan pendekatan ke teman-teman. Saya kira itu pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan ini bagaimana? Karena saya kok ini ya, Pak Ardian yang ini memang sesuatu yang berbeda, sangat berbeda ini untuk langsung menuju ke tembak ke bisnis. Terima kasih. Oke. Gini Pak ya, jadi yang saya sharing ini nggak bisa jadi patokan baku. Artinya semua harus ngikutin, nggak bisa juga. Kita masih lihat tergantung kondisinya gimana, ya, case to case-nya gimana, nyamannya di mana. Jadi nggak harus ke duit juga sih Pak, karena kita jujur di tiga-tiganya kita kuat. Kita mau masuk dari mana aja kuat. Ya, kita mau jual, kita bicara tentang company ya kita ngomong ini ada franchise. Produk memang paten juga. Bonus juga ya. Ya kebetulan di tim saya kebetulan ya memang sukanya duit. Jadi memang saya terapin begitu jalan. Tapi kalau di tim Pak Toto misalkan nggak bisa nih produk, ya jangan dipaksa duit Pak. Ya, jadi fleksibel aja, tergantung kondisi masing-masing. Sama nyamannya di mana kan Bapak yang tahu kondisinya. Kalau memang ini orangnya nggak bisa di duit, orang kaya, ya jangan ngomong duit. Ya kan misalkan dia wah usaha punya kapal segala macam, kondisi lagi stabil, lagi enak, usahanya lagi, ya kita jangan ngomong duit. Orang itu misalkan lagi seneng sosial, kita ngomong aja ke ini ada AFC Care, jadi masuk dari berbagai aspek, Pak. Memang kalau kita bicara, kita kalau mau closing orang, apa? Closing itu apa? Prospek itu apa? Prospek kan kita mau need-nya orang itu apa? Kalau memang lagi nggak butuh duit, nggak mungkin kita ngomong dari duit juga. Ya memang sukanya produk, bantu orang ya kita bisa lewat AFC Care. Dia suka bisnis, ya kita bisa ngomong ini ada franchise farmasi. Jadi fleksibel aja Pak ya, nggak harus semua ke duit.
Nah, kebetulan di tim saya karena mungkin banyak anak muda berkembang, mereka semua duit, bahkan posting di Instagram, ya, wah semua. Jadi begitu diposting mereka malah nggak lihat produknya Pak, malah apa ya? Kok bisa kondisi sekarang lu bisa dapat 3 juta? Gue mesti ngapain? Nah kalau mau lu join, ini ada paket-paket, paling murah dulu deh coba. Ya udah langsung transfer Pak, tanpa ngomong produk, tanpa ngomong company gitu. Gue mau kayak lu ajarin, gue pasti akan ajarin lu. Ya udah transfer 3,3. Saya lihat chatnya tuh di Instagram. Oke, nanti malam kita Zoom, saya jelasin semua. Artinya malah dia store duit dulu baru ini. Jadi memang need-nya anak muda memang udah nggak mungkin anak muda kita ngomong ini buat lu stroke, nanti dulu dah, gue sehat kok. Tapi ngomong duit, mereka masuknya di duit. Tapi kalau kita ngomong di orang tua yang memang nggak bisa masuk ke bisnis, ya ngomongnya ke produk. Ya, jadi fleksibel aja, Pak. Oke, ini ada yang angkat tangan, Bu Rahel Yuliani. Jadi tolong yang mau bicara angkat tangan ya. Ada pilihan untuk angkat tangan. Rahel, silakan bertanya, Bu Rahel. Selamat malam, Dr. Yudi. Selamat malam, Ko Ardian ya. Malam. Pertama, saya senang sekali bisa gabung di sini. Ini saya mungkin baru 2 bulanan inilah. Dan hari ini kayaknya saya achieve Dubai 1. Wah, kongres ya, Bu. Makasih. Terus 2 bulanan ini memang waktu pertama kali gabung itu kayak apa ya, dimudahkan sama Tuhan, semuanya bisa jalan gitu. Kayak ditemuin orang-orang, padahal saya itu dari kalangan yang istilahnya mapan, tapi saya justru nggak nawarin ke mereka loh, saya nawarinnya malah orang-orang yang bisa saya ajak untuk jalanin, sehingga ya paling nggak 2 bulan ini saya memang udah dapat sekitar 50 juta, terus dapat Dubai 1, dan terus hampir setiap hari itu seperti ditemukan oleh orang-orang yang tepat closing gitu, maksudnya yang join gitu akhirnya. Nah, ini saya mau tanya soal bisnis plan-nya ini ya, Ko Ardian. Saya kan udah kedalamannya, udah mungkin kaki yang kanan sama kiri itu banyak. Terus kan saya diamond 1, diamond 3, sama yang 1 masih ruby sih. Itu yang tengah itu apakah sudah boleh dikerjakan atau belum? Yang titik ketiga jadi ya? Ibu berarti 3 titik ya? Saya 3 titik, 2 diamond, 1 masih ruby. Terus titik 1 udah jalan? Titik 1, ya ini udah jalan. Jadi diamond saya 2 belum? Diamond 2 belum, diamond 3 sudah diamond. Yang Rahel 2 masih ruby. Oke. Itu apakah Ibu boleh jalanin yang tengah atau tetap saya masih kanan sama kiri? Kalau menurut gini, ya, kalau menurut saya bahwa dibikin yang titik atas stabil dulu. Kalau Ibu memang sudah dapat 3 juta, 4 juta stabil, baru boleh. Ya kita benar-benar bantu support dulu supaya kuat dulu. Karena dari awal kita belum kuat, langsung kita main 4 kaki, artinya kita harus tolerin kan. Ya kita harus benar-benar fokus di 4 jalur. Tapi kalau sekarang kita fokus di 2 dulu, kita udah dapat income stabil, bangun titik kedua pun income-nya turun masih oke, karena kan di atas sudah stabil. Gitu Bu ya. Tapi kalau dari awal kita langsung 3 titik, itu tugas berat. Kenapa ya? Kita benar-benar harus lihat nih empatnya. Jangan dikerjain dulu ya. Ya sampai stabil benar-benar setiap hari sudah dapat income, mereka sudah mandiri, udah stabil, Ibu udah dapat misalkan 2 juta, 3 juta stabil terus boleh itu baru. Titik kedua jadi dulu. Bukan patokan harus 30 kedalaman atau penghasilan sudah 100 juta ya, gitu. Karena menurut yang Pak Budi bilang kalau itu sudah 30 kedalaman, artinya income kita sudah stabil di 100 sampai 150. Karena udah terbukti tuh selama 30 kedalaman selalu cek tuh awal-awal memang Pak Budi lihat, coba kamu udah 100 juta lihat kedalamannya 30, bener. Jadi kita ngerasainnya kalau memang udah kuat, ya udah bangun baru titik kedua. Tapi kalau ada yang nggak jalan gitu gimana kok? Ada yang nggak jalan dari online kita? Pasti ada, kita nggak mungkin hukum Paretonya semua yang kita sponsor pasti jalan. Nggak mungkin juga, pasti ada hukum Paretonya. Nggak jalan ya, kita follow up aja Bu terus. Ya jangan terus nggak jalan didiemin, justru nggak jalan kenapa? Kita rangkul, kita follow up, kita telepon, kita update tuh bahwa lu nggak jalan, misalkan kaki kiri udah gede loh, udah 40 orang misalkan, nggak jalan lagi, follow up lagi, ya kita panasin lagi, aku udah dapat nih konnichiwa, udah dapat Dubai, kiri udah 50 orang loh, nggak jalan lagi, telepon lagi, udah 100 orang loh, gitu. Kamu tahu nggak 100 orang kalau diperingin, kamu jalan 1 kaki misalkan,
kamu udah dapat misalkan 150 juta. Jadi kita mesti follow up terus. Dari situ kadang-kadang, wah ternyata jalan ya kirinya ya. Kalau kanan nggak jalan sayang kayaknya, baru dia jalanin. Ya artinya follow up terus aja. Kita kerja kedalaman terus, nggak apa-apa yang nggak jalan, jangan didiemin, kontak telepon. Lu kalau nggak mau sampai kita udah 3-4 kali, lu nggak mau titik kasih deh. Ini ada yang mau jalan. Biasanya dipancing itu, enggak lah, gua mau kok. Saya sering tuh, nggak jalan, saya teleponin, titik malah jalan. Bentar langsung sponsor Ruby. Lu didiemin nggak jalan, begitu mau diminta langsung, jangan saya katanya, jalan gitu loh. Oh, Itu oke. senjata pamungkasnya selalu terakhir, udah gua ambil aja deh, gua lagi mau jalan ini. Bisa diambil caranya gimana ya Pak? Apa? Misalnya ada orang Bisa ganti yang nama, Bu. masih bayar ya? Bayar 500.000. Oh, bisa dapat formnya ya? Bisa. Minta ke Ibu Susan di kantor, bayar 500.000. Ya, Ibu pancing aja, gertak aja. Kalau nggak mau nih, ada yang mau beli nih titik lu, ada yang mau ambil. Sayang juga lu nggak jalanin, gua ambil deh. Oh Nah, iya. saya ada beberapa gitu. Jangan deh, gue coba jalanin deh. Dia malah mau jalanin ya. Jadi di follow up, yang nggak jalan, teleponin satu-satu. Oke. Terus di-update ya, kita update perkembangannya, saya udah dapat segini, kaki kamu kirinya nambah segini. Jadi dipanasin terus aja. Oke. Kita bacain kalau pairing kamu segini nih, ada misalkan 100 orang ada 10.000 BV, kalau kamu habisin nih, kamu dapat loh 50 juta. Nah, gitu. Tapi kamu tinggal kerja satu kaki, contoh ya. Oke, makasih Ko Ardian. Sama-sama. Oke, tadi saya lihat Pak Genta mau bertanya ya Pak Genta ya, kok hidupkan mic itu. Silakan, kalau mau bertanya bisa angkat tangan ya, kita ada pilihan angkat tangan ya, itu bisa reaksi. Enggak, saya enggak ada ngidupin. Oke, ada yang mau bertanya lagi, silakan langsung hidupkan mic juga bisa, langsung bertanya atau ketik pertanyaannya ya, yang berhubungan sama strategi bisnis Pak Ardian ini menghadapi COVID ya. Lalu juga bisa juga langsung hidupkan mic dan bertanya atau angkat tangan. Selamat malam, Dr. Yudi, Pak Ardian. Malam. Saya mau tanya lanjutan dari Ibu tadi yang tanya masalah ganti nama dari downline kita yang nggak jalan, yang bayar 500.000. Apakah itu username-nya diganti, Pak? Nggak bisa username, Bu. Semua data bisa, username nggak bisa. Oh, gitu. Oke. Username paling nggak bisa username. Ya, semua data kita bisa ganti kecuali username. Nama pemilik bank semua bisa. Jadi username yang ngikut aja, nggak apa-apa. Kan username cuma buat login aja kan. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam, Pak Alfon, silakan Pak Alfon mau bertanya ya. Malam, Pak. Ya, congratulations buat Busido kita, Pak Adrian. Luar biasa ya. Ya, kita doakan lah dalam 2 minggu kan achieve. Harus sama-sama nih ya. Kalau sendiri biasa. Kalau di bawah kita sudah ada 50 Busido baru boleh bangga, Pak. Kalau baru gitu saya ya? Belum lah. Ya nggak apa-apa. Tapi berhasil ya. Kita imanin aja lah. Ya, harus. Ya, yang saya mau tanyakan dari downline juga tanyain. Pak Adrian itu gabung AFC itu dengar dari Pak Budi waktu itu katanya belum kerjakan ya. Setelah Pak Budi beberapa kali update bonusnya baru Pak Adrian kerjakan. Terus boleh tahu tahun kemarin achieve-nya di ranking apa Pak? Kalau sekarang udah ke Busido lagi 2 minggu, berarti tahun kemarin apa di Shogun apa di Samurai Pak ditanyakan. Terus sekarang rata-rata income sebulan sudah di atas berapa ratus juta nih Pak? Oke. Ya itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, jadi benar Pak, saya join Agustus tanggal 24 2018. Saya join, tapi waktu itu memang belum jalanin, jadi udah pasang aja. Ya, saya benar-benar jalanin baru November. Artinya saya terima bonus pertama itu November, jadi fokus di sini baru paling 1,5 tahun ya. Dan itu pun benar-benar karena bonus dikirimin terus tuh. Waktu itu Pak Budi masih income sehari stabil 3 juta, 4 juta, 3 juta, 4 juta. Dan dia kirimin screenshot bonusnya, ya itu selama 1 bulan, nggak pernah bolong. Nah itu yang bikin saya tertarik. Benar-benar saya lihat, wah nggak pernah bolong loh. Ini bisnis kok bagus banget. Baru saya November saya jalanin. Kalau income bulanan, kita bikin stabil biasa Pak, sebulan waktunya. Tapi kalau mau harian stabil, susah itu. Kalau nggak produk benar-benar bagus akan susah ya. Karena harian stabil 3 juta, 4 juta.
ya. Jadi gara-gara duit memang kalau saya waktu itu dipanasin duit dan produknya juga kebetulan papi saya cocok, mami saya cocok. Mami saya malah yang suruh, udah kamu jalanin ini kayaknya bakal gede nih, bagus. Ya udah baru saya November saya jalanin ya. Jadi 1,5 tahun lah total. Nah, terus tahun lalu saya finish di Shogun. Oh, Shogun. Tapi Shogun itu benar-benar di titik darah penghabisan, Pak. Saya di hari -2. Jadi tanggal 25 September closing, saya 23 achieve. Jadi sebenarnya boleh dikatakan saya nemenin Dr. Yudi di Samurai harusnya. Benar-benar pepet. Wah, saya bersyukur banget. Pada saat itu saya udah nyerah karena di beda berapa minggu aja masih 200 pairing. Kayaknya untuk ini susah deh, Samurai kayak paling mentok Samurai. Ternyata saya puji syukur juga saya bisa dan di Shogun. Ya artinya dari sini bisa jadi patokan juga. Ya kalau mau jadi Bushido tahun depan, ya kalau yang baru-baru join nih, contoh kayaknya tahun ini nggak mungkin kejar deh Bushido ya. Tapi kalau kita tahun depan mau Bushido, minimal harus Samurai. Samurai ke Shogun 2 itu. Ya kalau Bapak Ibu yang tahun ini Samurai sama Shogun kemungkinan besar tahun depan akan Bushido. Ya kalau dari cara gulungannya ya. Oke, Pak Alfon udah puas ya? Ya, income satu hari saya flash terus Pak, artinya 22 juta. Ya, 3 hari ini saya 22 juta. Satu titik ya, titik kedua rata-rata baru sekitar 3-4 juta. Jadi satu hari 25 Pak, 2 titik. Saya baru 2 Pak. Ya, Dr. Yudi 3. Dan saya pun titik ketiga saya belum jamah, saya takut nggak kuat. Jadi saya jadiin benar-benar ini Bushido dulu. Ya, jadi titik kedua saya baru fokus paling sebulan yang lalu, yang benar-benar saya fokus benar ya. Karena saya lihat ini udah pasti Bushido nih. Nah, finishnya kan saya mau Bushido, udah pasti Bushido saya baru fokus ke titik kedua. Nah, titik kedua kemungkinan Shogun, kurang 2.000 lagi. Titik ketiga masih belum apa-apa. Ya, titik ketiga, Toreda aja belum. Saya belum sentuh lah itu. Nanti aja pelan-pelan. Berarti kalau menurut Pak Adrian, bisnis di AFC cukup fair ya. Jadi walaupun siapapun yang duluan kayak Bu Syanti Gunawan walaupun 001, tapi hari ini kayak Pak Adrian udah bisa mau ke Bushido, Dr. Yudi juga sebentar lagi ke Bushido, Pak Budi Darwin. Sedangkan kalau saya lihat rank dari Pak Bu Syanti Gunawan baru beberapa bulan lalu kan Samurai itu kayaknya baru achieve Shogun. Kan? Artinya fair sekali ya sistem di AFC ini Pak. Yes, benar Pak. Yang kerja ya siapa yang lebih giat, lebih kerja lebih gila ya hasilnya bisa lebih maksimal. Ya karena kalau satu kaki dia nggak ngapa-ngapain juga pincang Pak. Mau di atas Budi Darwin juga nggak ada income. Ya kan? Upline Budi Darwin tapi nggak ada income juga. Artinya memang kita harus benar-benar jalan fokus di dua kakinya harus jalan. Fair Pak. Terus sponsor juga kita dikasih gede kan. Sponsor kita kan dikasih besar. Artinya ya siapa yang kerja dia yang dapat gede. Saya pernah nemenin satu downline di Bogor waktu awal-awal join. Prospek 1 harian. Dia dapat kalau nggak salah 2 diamond. Dia langsung dapat 8,4 juta. Saya yang nemenin, saya yang presentasi, saya cuma dapat 1,2. Fair ya. Jadi mereka yang kerja, mereka yang sponsor, saya cuma bantu aja, saya dapatnya lebih kecil. Jadi dia yang referensiin, temannya beliau ya dia dapat 8,4. Bedanya jauh ya. Karena saya pairingnya udah ke 100 juga, lebih dari 10 waktu itu. Jadi cuma dapat 2 diamond, pairingnya cuma dapat 1,2. Sedangkan itu 8,4. Fair Pak, fair banget. Thank you Pak Adrian. Mungkin tadi sempat Dr. Yudi ada Pak Toto bertanya itu mungkin saya juga kadang-kadang banyak belajar dari Dr. Yudi ya. Kalau kita di AFC kita bicara income sebulan 500 juta itu kadang-kadang agak ngeri-ngeri sedap juga. Nah kalau orang nggak tahu budaya kita di AFC mungkin mereka pikir wah ini Dr. Yudi ngomongnya besar sekali. Tapi saya sepakat Pak Adrian juga bahwa sebenarnya bisnis ini kita talk about bisnis lah. Tapi kalau kita masuk dari produk, saya lihat banyak sekali comparison di luar sana yang produk-produk yang dari mana-mana yang ada juga miracle lah. Jadi ada orang stroke juga sembuh gitu loh. Tapi kalau bicara dari bisnis duit, ya mestinya pintu masuknya dari bisnis sih. Kalau saya sih sepakat Pak Adrian sama Dr. Yudi gitu loh. Kalau produk sih ya mungkin masih banyak lah gitu loh. Mungkin ya Pak Toto mungkin bisa sedikit rubah strategi supaya fleksibel aja Pak, fleksibel. Karena kita kan nggak tahu lingkungannya mungkin dia lingkungan misalkan PNS lagi ngomongin duit sensitif ya kita jangan. Ya. Saya juga ada di Makassar. Aduh jangan duit ya. Sensitif ya kita ngomong produk. Ini bagus. Terus kondisi kita lihat anak-anak muda yang lagi susah. Ya kan banyak yang di PHK segala macam.
kerja kantoran tutup ya, kita ngomong duit ya. Jadi fleksibel aja. Betul, fleksibel ya. Nah, Setuju. kondisinya sesuai dari teman-teman lihat sendiri aja. Cocoknya masuk lewat mana? Lewat produk ya produk, bonus ya bonus. Oke, terima kasih. Terima Pak kasih Alfon. Pak Ade. Sama-sama. Pak Adian, Teman-teman ya, makasih. teman-teman kalau jalanin konsisten ya, saya sangat yakin bahwa di AFC nanti 4-5 tahun ke depan ya kita akan dapat income-nya semua akan sama. Saya dulu waktu 60 pairing kayaknya mustahil ya 200. Ya, sekarang 200 ya. Dr. Yudi juga udah hampir sama dengan saya lihat udah hampir mendekati juga. Artinya apa? Ya, gantian. Jadi ini kalau kita ngalamin, teman-teman pasti ngalamin asal teman-teman lakuin hal yang sama. Duplikasi aja. Jadi Budi Dawin mungkin sekarang nyaman di 400. Kita nanti di 200 sama Dr. Yudi nyusul. Nanti begitu kita di 400, 500, Pak Budi Dawin di 1000, teman-teman yang di 200 nih. Gitu loh. Ring-ring satu ya Dr. Yudi nanti akan capai di 200. Artinya giliran aja teman-teman ya. Kalau lihat saya dapat segini, enak ya. Saya waktu lihat Pak Budi enak banget. Sekarang ngalamin. Puji Tuhan kan. Ya, nanti sama ya. Kita akan sama. Jadi yang membedakan kita apa nanti? Income, saya akan yakin income-nya sama. Karena AFC gulungannya terus nih. Omset naik ya. Kan nanti kita sekarang 150M. Nanti ke depan bisa 400, bisa 500, bisa 600 ya. Purtir aja kan 1 triliun omset. Kita pasti bisa kejar juga. Kalau omset segitu udah pasti di bawah banyak Bushido, pasti banyak yang flash juga kan. Ya, kita akan alamin hal yang sama. Yang penting lakuin aja. Yang membedakan kita apa nanti? Berapa titik you punya? Gitu aja. Saya 660 flash. Pak Budi juga, Dr. Yudi juga. Saya 1 titik. Pak Budi 1 titik, saya sama. Dr. Yudi misalkan 3 titik. Ya saya kalah. Ya jadi pokoknya kita kerjain 1 titik 660 udah, baru buka titik kedua. Ya, dan susah nggak sih teman-teman? Pertanyaan gitu kan. Ya, sekarang kita bisa capai 1,5 tahun. Nah, kalau teman-teman kira-kira nih capai puncak, kita bisa capai di income tertinggi dalam waktu 1,5 tahun. Artinya sebenarnya ya nggak susah-susah amat. Ya, kecuali kita benar-benar kerjakan sampai 10 tahun, 5 tahun untuk capai itu mungkin ya. Tapi ternyata sekarang malah ngeri ya. Yang cewek-cewek kayak Bu Sylvie segala macam juga baru sebentar aja sekarang udah mau kejar Dr. Luigi. Ya, kemungkinan juga bisa Cici. Saya juga kemungkinan Damio juga. Damio income sudah 400-500 juta. Ya, jadi nanti kita akan ngalamin semua. Jadi ibaratnya kita di AFC ini lagi ngapain nih teman-teman? Kita lagi kuliah, anggap kuliah lah. Ya, kalau sudah 660 pairing, berarti kita lulus. Begitu lulus sama nggak income-nya? Sama. Saya lulus, Pak Dr. Yudi lulus, Pak Budi Darwin lulus, ya kita sama. Ya, sarjana udah dapatnya 660 juta. Teman-teman juga pasti bisa. Ya, kita kejar tujuannya gimana? Ya udah, paling lama 4 tahun lah, wisuda lah, 660. Ya, udah pasti bisa juga. Pasti kita kejar, pasti bisa. Tujuannya adalah sama. Bahwa kita anggap aja kuliah, asal kita konsisten terus, jalan terus, pasti capai itu tujuannya. Ya, nanti kalau udah ada 660, yang main 1 titik, jangan nyesel. Saya ternyata 1,5 tahun 660. Waduh, kita lihat enak ya, tapi begitu benar Pak Budi Darwin loh. Kemarin saya rasain 273 pairing tuh, aduh nyesek banget ya 73 pairing. Kali 100.000 aja 7,3 hilang. Ya tapi bersyukur aja ya. Jadi nggak hal yang maksud saya kalau kita kerjaan dengan benar pasti bisa. Karena marketing plan-nya memang didesain untuk kita capai. Ya, bukan untuk angan-angan. Ya, untuk desain untuk kita semua achieve. Itu paling penting ya. Karena banyak di perusahaan lain nggak mengizinkan kita dapat duit. Banyak teman-teman yang dapat 100 juta, tutup poinnya 30. Nggak rela perusahaannya. Enak aja lu 100 juta, balikin 30. Di AFC 660 juta, tutup poinnya 150 sama. Ya, terus kita upgrade ditungguin. Oh, di tempat lain ada yang kejam, Ruby 1 bulan nggak upgrade, selamanya Ruby. Kaki udah gede, udah nikmatin aja income Ruby selamanya. Banyak itu ya. Terus ada juga yang begitu pairing flash 00. Nggak tutup poin lupa 00. Nah, itu kebanyakan gitu. Nggak tutup poin akan lari ke 00. Banyak. Kita nggak ada flash ya. Nggak tutup poin hanya nggak dapat pairing aja. Luar biasa loh. Poin saya 5 juta juga nggak hilang. Artinya di sini hasil kerja kita dihargain ya. Apa yang kita kerjakan nggak ada yang dibuang. Itu yang paling penting. 1 doang yang dibuang. Lebih dari 200, tapi dibuangnya kita udah happy. Dibuangnya kita nggak komplain, kenapa? Dibuangnya udah dapat 1 hari 22 juta. Ya. Ini ada yang bertanya menarik nih Pak Ardian. Dia bertanyanya gini, boleh info nggak sekarang? Kalau kita ini kan sekarang bicara masalah bisnis, bagaimana sih caranya ngundang prospek itu supaya mau join Zoom bisnis seperti ini supaya dia bisa ngobrol dengan Pak Ardian? Karena mungkin
Pak Hendrikus ini jadi semangat nih ya, karena dia dengar Pak Ardian, dia pengen ngajak downline-nya gitu. Gimana sih cara ngundangnya sebenarnya? Gitu? Ya kalau di tim saya yang tadi saya bilang dok bahwa kita ngundang bahwa ini ada peluang bisnis ya, ada franchise dari farmasi dari Jepang lagi masuk ke Indonesia. Ya, bahwa franchise ini memang dipasarkan di luar negeri selain Indonesia, ada secara retail dan itu bayarnya mahal. Franchise. Nah, kalau orang bisnis kita bicara franchise orang seneng kan. Franchise-nya farmasi lagi. Ya, contoh Singapura udah masuk 9 tahun dan berhasil ya, omset meledak. Mereka Singapura itu depositnya mahal, sewa tempat, sewa karyawan, sewa kantor, sewa gudang. Bayar lagi. Mereka aja mau. Nah, kita kasih contoh itu. Nah, sekarang ini ada farmasi namanya AFC lagi masuk ke Indonesia. Dia buka divisi baru. Divisi barunya dia bukan secara retail dijual franchise, tapi secara network marketing. Nah, itu kita franchise-nya nggak usah bayar, gratis. Hanya selalu beli produk aja. Kalau mau dengerin, ayo kita ada Zoom. Di situ kita akan bahas semua mengenai produk, company, sama yang pembukanya adalah itu. Kalau saya begitu, pembukanya adalah bisnis dulu, bisnis franchise dari farmasi, tapi masuk ke sini gratis ya. Yang member sudah ada 100.000 member. Yang daftar franchise ini udah 100.000, artinya udah banyak peminatnya. Bapak mau nggak salah satunya? Gitu. Tapi jangan langsung MLM. Tapi walaupun nanti dia tahu MLM, kita masih bisa pelan-pelan kita bisa kasih pengertian kan. Nggak suka MLM, nah kita bisa ngomong satu bahwa AFC bukan perusahaan MLM. Itu kan pertanyaan yang paling orang sering tanya kan. Satu bahwa manajemen semua dari produk, uji klinis dia bukan MLM. MLM bedanya dia maklon, kita ada pabrik. Nah, kita bisa jelasin gitu. Cuman pemasarannya khusus saja di Indonesia dengan cara multi level marketing. Tapi di luar sana mereka retail. Nah, kita bersyukur kenapa? Kita dikasih kepercayaan nih Indonesia untuk kembangkan AFC go internasional dengan cara direct selling. Artinya Indonesia ini peluangnya gede banget. Di Indonesia aja member baru 100.000. Kita mau go 1 juta kan, 1 juta hati, menyentuh 1 juta hati. Berarti 1 juta member. Itu aja masih gede. Tapi kita nanti setelah corona reda ini lagi urus izin, kita akan buka Malaysia. Itu Malaysia, tim Indonesia bisa masuk. Kalau ada teman di sana, kita bisa garap. Mereka jalan itu Malaysia bawah kita. Filipina segala macam. Ya kan? Jadi masih besar teman-teman. Kalau kayak saya sekarang yang pegang country stockist kan tim saya juga Malaysia. Ya belum apa-apa, Malaysia belum buka, udah flash dok. Gimana? Dulu semangat, belum flash. Sekarang flash. Udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dibawakan make money. Ya jadi kita bisa ngomong begitu. Ini tapi kita enak loh. Kalau di Singapura, dia hanya jualnya di Singapura aja. Warga Singapura ini makin kecil negaranya. Nah kita dikasih gratis franchise-nya. Nggak bayar, tapi boleh kembangkan di seluruh dunia. Nanti akan buka Malaysia, Malaysia, Filipina itu Pak Enes lagi ngincar. Kemarin bilang Filipina karena banyak. Jadi ada satu perusahaan besar di Filipina telepon ke Jepang. Dia minta SOP. Telepon Pak Enes, Pak, Filipina minta. Waduh, udah buka Filipina, gua ACC langsung Jepang. Dia ngotot nih pesan berapa kontainer. Nah itu nanti melalui kita. Jadi nggak bisa ya mereka Filipina pun mau bypass langsung ke Jepang nggak boleh. Lu mau beli SOP melalui Indonesia. Nanti mungkin kita yang follow up tuh Filipina. Kalau yang kemarin mau beli 1 kontainer, mungkin kita jadiin country stockist, mereka buka, kita buka lagi Filipina. Hanya enak banget, kita jaringannya internasional ya. Sekarang teman-teman mungkin berpikir saya nggak ada teman Filipina, gerak dulu. Saya juga nggak ada teman Filipina, tapi coba saya tanya di grup sekarang. Teman-teman ada yang punya Filipina nggak? Total tim saya udah 38.000. Pasti dari 38.000 pasti ada. Artinya pasti kita akan go internasional juga jaringan kita. Tapi kalau sendiri kita memang belum ada. Nanti mungkin mau buka Dubai. Ya kita nggak kepikir ada teman di Dubai. Tapi dari tim kita, contoh teman-teman udah ada 1.000 orang. Coba tanya 1.000 orang ada teman di Dubai. Pasti ada. Itu loh. Nah, dari mereka lah nanti kita perpanjang lagi tangannya. Sampai go internasional. Jadi kalau ngomong ke teman itu aja. Dibumbuin adalah franchise. Tapi kita farmasi lagi. Ya, pada saat pandemi ini cocok nih sekarang. Tapi gratis, mau nggak? Di luar negeri miliaran loh. Nah, memang benar. Saya tanya nih, Pak Niko, depositnya aja Singapura tuh $1 juta. 10 M. Belum apa, belum tempat, belum apa. Loh, berapa modal ya? Mungkin 20 M. Mau loh Singapura. Nah, kita gratis nggak mau kan kebangetan, Dok. Ya. Ya kan, intinya gitu. Kita jelasin pengertiannya gitu bahwa sebenarnya permainan kata-kata aja. Bahwa ini ada gratis, yang mau tanya lagi nih. Pak Oki silakan bertanya. Malam Pak.
Malam, Pak, oke. tentang teori Pareto di bisnis ini bagaimana Pak ya? Maksudnya gimana ya? Teori Pareto yang tadi Bapak sebutkan. Oh, hukum Paretonya gini, Pak. Jadi kalau kita contoh rekrut 10 orang, ya dari 10 itu kebanyakan 80-20. 8-nya nggak jalan, user 20-nya adalah yang mau jalan gitu. Artinya kalau kita mau cari banyak leader ya nggak bisa cukup, kurang kalau kita cuma ada prospek 5-6 ya. Artinya kalau kita mendapat 10 leader ya, prospeknya harus berapa? 20%-nya aja paling yang jalan. Jadi contoh dari jaringan kita ada 1000, nggak mungkin 1000-nya jalan. Dari 1000 itu paling secara teori dikalkulasi paling dari 1000 itu paling 200 saja, Pak. Sisanya mungkin user atau nggak jalan gitu loh. Oke. Bisa diterima Pak Oki? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada Pak William tadi hidupkan mic. Pak William saya lihat sama beberapa orang. Siapa yang mau bertanya silakan hidupkan mic-nya. Oke, rupanya banyak yang kepencet ini mic-nya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mumpung Pak Ardian ada di sini ya. Ya, silakan Gus. Ya, ini sorry lagi di jalan. Wah, bosnya Bali kan muncul. Setiap leader kan punya gaya closing masing-masing ya. Kalau Pak Ardian sendiri, closing yang kira-kira sering dilakukan yang mengena ke calon member tuh, yang menyentuh hati itu apa kira-kira Pak Ardian? Kata-kata closing yang menarik gitu loh. Ya itu Pak, kalau closing sebenarnya kita cari dulu ya. Lebih mengena itu adalah kita tahu need-nya apa. Orang ini lagi ngapain. Terus biasanya saya selalu bilang bikin nyaman dulu aja. Mendengar. Ya saya ada kemarin prospek, ya saya keluarin buku merah. Saya sebagai advisor ya, jadi bukan prospek saya. Teman saya minta tolong, downline saya minta tolong. Buku merah langsung dia bilang, wah MLM nggak bisa. Saya ini sibuk, saya punya pabrik segala macam. Hotel juga saya banyak. Kayaknya nggak mungkin deh. Saya tutup tuh Pak. Saya tutup, udah saya masukin, ngobrol aja. Jangan, berarti dari segi bisnis, dari segi ini kita nggak bisa. Udah, saya gali-gali terus, need-nya apa nih orang. Ternyata dia suka anjing. Udah, langsung saya bahas anjing aja udah. Dia ngomong, anak saya lah. Prospek saya bilang, downline saya bilang, anak itu anjing loh Ardian, bukan anak. Oh iya? Wah, berarti ini gila anjing nih. Langsung saya tunjukin. Cik, saya waktu di Kanada nih tahu anjing ini nggak nih, saya bahas tentang anjing. Udah, ngobrol, bikin nyaman segala macam. 2 jam itu, nggak ngomongin bisnis apa-apa. Selesai, bayar makan, dia yang bayar. Saya mau bayar, udah saya bayar. Orang kaya kan. Udah, saya pulang, langsung dipanggil. Ini paket paling kecil berapa? Oh, 2 Oke, saya beli. Langsung beli. Ya, jadi closing, kita nggak ngomong about bisnis aja. Kadang-kadang bikin nyaman aja. Bikin nyaman, terus dia juga kemarin ngomong saya ada hotel di Bali. Oh, saya juga ada kenalan sih. Udah saya temuin aja. Kebetulan saya memang ada kan yang suka main. Saya temuin aja di hotel Batam, dijual aja. Dia punya hotel di Batam loh, tapi nggak jalan hotelnya. Wah, seneng banget. Thank you ya. Udah dibantuin. Saya kenalin teman, dia bantuin jual. Langsung closing. Tapi bener, sampai sekarang dia nggak join. Tapi dia referensiin teman-temannya, beli semua. Akhirnya saya pasangin aja, udah dia nggak mau jalan, memang orang kaya, orang bisnis. Tapi dia referensiin sampai sekarang ke saya, ini teman saya mau. Kan luar biasa. Ya, itu nggak ngomongin bisnis loh, tapi setelah itu baru. Setelah pulang, setelah closing, baru tanya cara minum, baru saya jelasin bisnisnya sampai rumah. Oh ini gini, minumnya gini, produknya ini gitu loh. Berarti ngobrol-ngobrol itu penting sekali ya keluarganya. Ngobrol, nggak bisa kita ngomong langsung, AFC adalah farmasi. Nggak bisa. Kadang-kadang dia lebih banyak ngomong, lebih bagus. Kita lebih tahu need-nya apa. Ya, kalau misalkan ketemu, itu orang kaya ya itu, kalau ketemu, kadang-kadang ini orang suka sosial, kita ngomong AFC Care. Bisa closing juga. Saya kalau ketemu orang-orang yang gila sosial, yang terutama Buddha ya, di grupnya Buddha Suci apa, kita langsung ngomong AFC Care aja. Kadang-kadang klik. Ya, terus kalau ngomong memang orang yang lagi cari peluang apa ya, kita rangkul. Pokoknya apapun yang terjadi, gue akan support lo pokoknya. Paling kalimat closing gitu-gitu ya, gue akan bimbing lu, gue akan dampingin lu sampai sukses. Kita nggak akan tinggalin. Ya, karena tanggung jawab kita. Kalau lu sudah komit di sini, gue juga harus komit sama lu. Kita akan pasti bantu. Ya, kalimat closing paling itu aja. Tapi paling penting sebenarnya apa? Need-nya dulu.
Kita kalau need-nya belum tahu, jadi need itu untuk satuin frekuensi dulu. Kan saya nggak kenal nih. Ya, satuin frekuensi. Terus sekarang saya juga banyak teman-teman closing lewat phone. Ya karena kan memang frekuensi keluar kan nggak bisa rutin kayak dulu. Nah, caranya gimana kalau mau prospek? Contoh, ya teman-teman prospek dulu, jelasin dulu minimal 70%, orang itu tertarik, orang itu ngerti, baru ngundang. Jangan langsung telepon conference bertiga. Itu saya closingnya juga lumayan banyak gitu. Lumayan bisa closing gitu. Ya jadi kayak Civina, dolen saya. Tiap hari video call. Tiap hari call WhatsApp. Dia prospek, udah semangat. Ini saya kenalin upline saya yang income-nya 1 hari segini. Saya ngomongin dulu, kita bertiga ya Ardian. Ya udah jam berapa? Jam 10 besok. Udah langsung ngobrol bertiga. Ya, setelah itu tutup. Yang bisa closing siapa ya? Tetap Civina. Ya. Begitu udah minta tolong, jangan terus teman-teman, Pak, apalagi kasih kontak, bantuin yang closing, kasih kontak doang, nggak bisa. Ya, kita, jadi ada 3 kan, bridge, prospect, advisor. Saya bridge. Contoh Dr. Yudi minta bantu saya. Dr. Yudi adalah, saya bridge sebatan, saya advisor, Dr. Yudi bridge sebatan. Prospeknya mungkin Pak Jimmy. Oke, saya jelasin nih. Jangan terus saya disuruh closing. Ya, Dr. Yudi bilang, closingin. Saya nggak bisa. Yang bisa closing adalah Pak Jimmy. Karena tuh yang kenal Pak Jimmy. Ya, banyak teman-teman salah kaprah bahwa apply-nya disuruh closing. Nggak bisa. Ya, jadi Pak Jimmy closingin 70%, saya 30-nya. Gitu. Ya, jadi advisor hanya 30 yang bisa closing, nggak bisa. Kita nggak mungkin bisa closing. Kita mau sehebat apapun, Pak Ernest pun nggak akan bisa closing. Kenapa ya? Karena nggak kenal sama prospek. Yang bisa closing adalah bridge. Ya, yang dia kenalin, jembatannya ini. Oke, thank you Pak Ardian. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan langsung. Nah. Malam Pak Ardian. Malam. Pak Ardian, tadi untuk menindaklanjuti yang tadi, kalau waktu video call Pak Ardian kan membantu menjelaskan gimana caranya untuk buka pembicaraan di awalnya itu gimana gitu loh. Ya biasanya gini, kalau saya diminta tolong, orang tersebut kan sudah tahu dulu, sudah pernah diprospek kan, sudah pernah diprospek, ya saya hanya yakin aja, ya paling saya tanya setelah dijelasin sama Civina apa yang nggak ngerti, apa yang mau ditanyain. Nah itu lebih ke sesi tanya jawab 1. Yang kedua biasanya saya jelasin dari semuanya Ibu, ya kalau udah Pak Epon ini, kita mesti ingat bahwa kekuatan kita di 3, di produk, di produk, di duit sama di company. Ya udah jelasin sekilas aja. Saya jelasin di sekilas bahwa kita sudah tepat berada di kapal KFC. Kenapa? Yaitu 3 itu kita kuat, perusahaannya kita kuat, go public, ya kita farmasi, terus produknya juga paten. Nah bonusnya kita ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Ya karena nilai jual kita 3 itu kuat. Ya kecuali ada 1 nggak kuat nih bonus. Biasanya kan gitu. Perusahaan kalau udah oke, produknya oke, bonusnya dikecilin. Kenapa? Itu ya karena nggak usah terlalu bagus pun, bonus nggak usah terlalu gede karena produknya bagus, leader juga make money sebenarnya karena repeat ordernya kan kencang. Ya di AFC-nya agak beda. Kecuali produk jelek kasih bonus gede. Supaya kita pinter ngomong, kita ngomong sampai ini produk jelek pun jadi bagus. Nah di AFC kita dikasih produk bagus, bonusnya gede. Ya udah komplit lah. Artinya sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak ngoceh pun, RO-nya repeat order udah jalan sendiri karena produk bagus, tapi dikasih duit gede juga. Ya boleh dikatakan jadi sempurna lah. Sempurna ya di AFC komplit, pahenya paket komplit gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Bu Meni udah puas ya? Dah. Oke. Ada pertanyaan dari Pak William nih kayaknya. Pak William dari tadi hidupin mic. Pak William mau bertanya silakan. Pak Ardian, saya mau tanya Pak Ardian. Ya. Saya kan punya kenalan dengan papahnya, sedangkan anaknya itu ada di Filipina. Saya punya niat supaya dia join sama kita, bisa nggak di Filipina, Pak? Kalau sekarang belum bisa, Pak. Malaysia aja yang kita lagi proses belum bisa. Karena pada saat register, begitu kita masukin KTP-nya nomor Malaysia sama nomor telepon ditolak. Ya kemarin saya sempat bilang Pak PNS, Pak buka dulu aja kan, teman-teman Malaysia udah mau join. PNS bilang nggak bisa, lu begitu buka, orang order,
dia tanggung jawab kirim kantor, kita kewalahan. Jadi memang nunggu benar-benar sampai kantor buka, BPOM selesai baru bisa. Nah kalau mau curi stat misalkan di Filipina, ya bisa juga Pak, tapi agak repot. Jadi kita kemarin Pak Enes kasih solusi kalau mau garap luar negeri, pakai data kita dulu. Namanya dia, tapi nomor KTP kita, HP kita. Nanti begitu negara tersebut buka, itu bisa diganti, nggak kena biaya kata Pak Enes. Jadi kemarin kita, tapi SMS pun baru harus nomor Indonesia dulu, KTP dari Indonesia, karena kalau enggak ditolak. Nanti setelah buka baru bisa. Nah, paling disiasati ini gitu kalau memang Filipina mau nih, kita rencana mau buka, tapi setelah Malaysia ya. Jadi jangan nanti terus kita kejar-kejar Filipina. Jadi Pak Enes mau satu-satu, buktiin dulu Malaysia jalan, sistemnya gimana kita lagi atur. Udah running, kemungkinan Pak Enes mau buka Filipina karena banyak permintaan. Nah paling kalau mau garap di Filipina sekarang ya daftarin pakai nama dia, tapi nggak bisa narik bonus, nggak bisa apa Pak, udah pasang nama dulu paling. Terus yang bikin repot kita barang harus kirim ke sana. Sementara gitu. Jadi Malaysia juga kemarin saya udah beberapa input. Tapi barang kita kirim pakai kantor pos. Ya, tapi dia orang Indonesia, cuma dia kuliah di Filipina gitu, Pak Ardian. Ya udah, mungkin malah bagus berarti data Indonesia. Cuman barang kan kita harus kirim ke Filipina. Dan cukup mahal Pak barangnya, ongkos kirimnya. Oh begitu. Ya, karena kantor belum ada, kecuali nanti Filipina udah buka nih. Filipina sudah ada country stockist. Dia yang ngurus izin kantor, legalitas, sudah buka di sana. Nanti Jepang langsung kirim ke Filipina. Nah, itu udah enak. Tinggal begitu register, kita tinggal pilih negara Filipina, pick up kantor. Udah, orang Filipina tinggal ngambil kantor di kantor Filipina. Intinya gini Pak William. Belum ada, kita belum bisa. Intinya gini Pak William, bisa pakai data kita. Jadi nomor telepon terutama ya, dan nomor rekening. Lalu ID juga. Tapi ID saya pernah paspor dulu bisa nggak tahu sekarang bisa nggak gitu. Tapi yang penting yang tidak bisa kita ganti dengan data kita. Mereka bisa dimasukkan namanya. Nanti pada saat buka bisa balik nama mereka. Nah sementara kita kirim barangnya dari Indonesia karena banyak juga yang kirim lewat PT Pos Indonesia bisa umumnya begitu. Ada persyaratan tertentu kadang-kadang lewat DHL, lewat yang lain bisa. Jadi silakan aja diproses. Yang penting bisa menggabungkan member baru dulu. Oke, Pak William sudah puas ya? Belum puas Pak. Ya, apa Pak pertanyaan lagi Pak? Silakan. Pak, sementara ini jadi kita harus nunggu dulu aja ya Pak ya. Kalau misalnya udah waktunya bisa di Filipina baru kita tawarin dia gitu atau gimana Pak? Pak William, maaf, tolong pertanyaannya tidak diulang ya. Tadi sudah saya terangkan dan saya jelaskan. Bisa digabungkan pakai ID kita. Nanti pada saat dia buka, kita bisa balik nama dia. Itu alternatifnya. Barang kita kirim sendiri, bukan tanggung jawab kantor. Gitu. Jadi seperti orang Indonesia yang daftar, tapi nanti bisa mereka pakai nama mereka bisa. Gitu. Bisa jelas Pak William. Oh, iya. Nanti untuk lebih lanjut silakan tanya upline-nya. Pak William, upline besarnya siapa ya Pak ya? Saya melalui Hendy Lim. Ya? Hendy. Ya, nanti bisa tanya ke upline. Kalau upline-nya nggak tahu, suruh tanya ke upline-nya lagi gitu ya. Nanti akan tanya lama-lama sampai ke saya, nanti saya akan jawab juga. Jadi nanti seluruh jaringannya Pak William dari upline ke downline semua akan tahu caranya ya. Baik, terima kasih Pak Ardian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Pak Jimmy mau tanya ya, kalau hidupkan mic ini. Enggak, saya cuma tanya itu aja tadi. Saya kan sekarang saya sudah kirim ke Australia, Dok. Yang tadi saya enggak jelas waktu bicara. Pakai saya tahu semua untuk nomor rekening bank, HP, nanti bisa. Yang tadi bilang ID-nya kita itu apa cuma namanya yang di Australia, tapi nomor NIK-nya KTP kita gitu. Pakai nomor NIK Australia ditolak, harus berapa angka gitu loh, harus sesuai KTP Indonesia. Kita masukin KTP Indonesia kurang satu ya ditolak. Ya, kalau nomor KTP-nya dia cuma 6 angka ya, misalkan 6 angka, nomor paspor 6 angka, pasti nggak bisa. Jadi jelasnya dia cuma kasih nama tapi KTP saya gitu Pak. Ya. Okay. Atau KTP-nya nomornya diisi terserah, nggak apa-apa. Jadi 1112 karena dia tahu kan itu negara lain. Nanti begitu buka kita tinggal ngomong orang ini nih KTP pasportnya ini namanya. Nah, sekarang mau data yang asli baru diganti. Oke. Karena saya sudah kirim barangnya semua tinggal tunggu hari-hari ini saya mendaftar. Ya, nunggu buka dia akan ganti semua sesuai namanya masing-masing. Oke.
Thank you. Karena belum dibuka. Kemarin saya udah ngotot sama PNS, Pak, buka dulu biar bisa. Dia bilang nggak bisa. Begitu buka, kita shipping, kita terus gimana? Kita tanggung jawab loh. Ya udah, berarti belum bisa. Udah. Oke, Pak Jimmy udah jelas ya? Jelas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Malam Dok, saya mau melanjutkan sedikit mengenai yang disampaikan Pak Jimmy tadi. Kan selama ini informasinya satu KTP itu hanya boleh 3 akun. Nah kalau downline kita di luar negeri, kalau pakai nomor KTP kita, apakah kita nanti nggak kena masalah? Seperti itu Enggak, karena Dok, yang namanya saya beda. tanyakan. Nggak apa-apa, Bu. Namanya kan beda. Oh, namanya aja yang beda, tapi nomor KTP-nya nomor KTP kita ya, Pak? Nggak apa-apa. Dok, ya? Oh gitu, oke. Terima kasih informasinya. sama-sama. Selamat malam. Malam, saya mau tanya Pak Jimmy. Ko Jimmy, congratulations untuk Roninnya ya. Pak Jimmy itu kirim Australia pakai apa Pak? DHL apa pos ya? Soalnya saya mau kirim Australia juga nih, tapi ke Darwin. Thank you Pak. Di-mute dulu, Pak Jimmy. Nggak dengar suaranya. Ya. Saya kemarin kirim pakai kantor pos 2 box, saya packing, ongkosnya 355.000. Ini sudah berjalan 4 hari. Katanya kantor pos sebelum komit itu biasanya 1 minggu. Jadi tergantung lah. Kalau tergantungnya itu pasti sama airline. Kalau airline-nya sekarang Garuda udah buka terus, mungkin bisa lebih cepat gitu. Karena saudara saya juga biarpun di sana dia udah dengar masalah SOP ini segala macam lah. Dia memang mau konsumsi dan dia punya rombongan teman-temannya juga banyak. Rasanya saya juga udah kepengen di sana. Yang lagi saya garap itu satu sama Singapura. Singapura ini anak teman saya, tapi semuanya udah jadi warga negara Singapura. Yang di Australia ini ya sudah jadi warga negara Singapura. Warga negara Australia semua. Jadi udah nggak punya KTP di sini. Dan mereka prinsipnya percaya sama kita. Gitu, Oke. kira-kira. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, kamsiap, Ko Jimmy ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, selamat malam Pak Ardian. Malam. Dr. Yudi. Malam, Dengan, Pak Budi. Pak Ardian, saya mau tanya, saya memang baru bergabung masih di Ruby ya. Tapi untuk sedang prospek ini saya banyak coba jalankan, tapi selalu terbentur. Jadi mungkin kebetulan ketemunya dengan para prospeknya yang pernah main di MLM semua ya. Jadi jawaban mereka rata-rata, oh paling ini bisnisnya cuma beberapa 1 tahun 2 tahun, nanti juga akhirnya enggak ya. Jadi akhirnya pada seakan-akan mereka akhirnya tidak jadi closing gitu Pak Ardian. Itu untuk itu gimana ya biar bisa saya meyakinkannya ya Pak Ardian ya supaya closing. Oke, gini Pak. Jadi yang buat citra MLM buruk salah satunya itu ya. Jadi banyak perusahaan baru bikin MLM, dia cari produk, tapi nggak didukung dengan produk yang bagus. Ya satu, terus keuangannya juga nggak kuat sehingga baru jalan sebentar mereka goyang, nggak ada omset, tutup. Ya terus produk murah dijual mahal, nggak sesuai dengan kualitasnya. Orang banyak komplain, turun, tutup juga. Memang di luaran banyak yang seperti itu Pak, makanya citra MLM di Indonesia nggak gitu bagus. Salah satu faktornya itu. Ya, dia nggak ada pabrik, dia maklon. Nah, di AFC agak beda. Nggak bisa jelasin kenapa. Satu, bahwa AFC bukan perusahaan multi-level marketing. Ya, bahwa kita adalah farmasi. Nah, kita juga sudah go public, Pak. Ya, kita sudah go public di Tokyo Stock Exchange. Perusahaan mau go public aja mau tutup, butuh waktu 3-4 tahun. Yeah. Ya, terus keuangannya kalau go public, orang laku tutup, kenapa nggak ada omset? Go public kan terbuka. Bisa cek semua. Keuangannya gimana, harga sahamnya berapa, kita bisa cek semua. Satu. Kedua, bahwa kita ada pabriknya. Ya, bahwa SOP itu sebenarnya harganya 3 juta, kemarin Pak Enes buka. Jadi kita dikasih selama ini masih disubsidi Jepang dengan harga 1.650. Tapi sebenarnya harganya 3 juta, Pak. Jadi kita beda ya. Kalau MLM adalah maklon, satu, kita ada pabrik. MLM produk murah sekali, dijual mahal. Ya, kita kebalik semua bahwa kita ada pabrik satu, kedua, produk kita mahal, murah, Pak. Sebenarnya mahal. Ya, harusnya 3 juta, dia jual 1.650 belum bayar bonus. Ya, Bapak tahu kan bahwa satu ikan salmon, Oncorhynchus kata salmon yang
1,5 meter sampai 2 meter itu hanya jadi 10 saset, Pak. Nanti Subarashi hanya jadi 8 saset, kita bayangin. Jadi kalau mau satu box itu butuh ikan samut 3 gede. Ya, itu hebatnya kita, Pak. Karena kita waktu itu bilang kalau 3 juta Indonesia agak susah. Marketnya kita nggak bisa. Karena Jepang bilang kalau 1.650 kita rugi. Tapi setelah pikir-pikir bahwa jangka panjangnya kayaknya oke, akhirnya Jepang oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman tahu bahwa pembukuannya di Jepang setiap kirim Indonesia itu merah. Ya, kita maka dikategorikan sebagai CSR, jadi sebagai sosial kita nih Indonesia nih. Ya, hebat ya AFC ya. Jadi kita AFC udah nggak lihat bahwa satu kontainer kirim ke Indonesia SOP kita untung 100 juta. Enggak, Pak, malah rugi. Kenapa lakuin seperti itu? Karena dengan tujuan kalau harga murah, market Indonesia terima, 5% aja orang Indonesia kenal dengan AFC, harga saham dia bisa naik jutaan dolar, Pak. Jadi dia rugi di pengiriman SOP, dia subsidi di SOP, tapi begitu rame, harga saham dia naik. Ya, salah satu contohnya kemarin, ekonomi semua lagi turun, di Jepang masuk koran, tapi Indonesia naik 40%. Tapi di semua AFC di seluruh dunia, yang secara retail turun, Pak, tapi kita naik. Nah, diumumin tuh di para pemegang saham. Wah, hebat-hebat. Nanti Indonesia ada nilai jual ya untuk mendongkrak harga saham. Jadi kita sudah nggak, kerjasama kita udah bukan satu kontainer untung berapa, atau setahun, 2 tahun, nggak, Pak. Ya, kita kontrak dengan Jepang aja 20 tahun. Ya, kita bisa jelasin seperti itu ya. Kita ada tuh. Draft kontraknya aja kita kerjasama 20 tahun sama Jepang. Terus kedua, Jepang umurnya udah 51 tahun. Perusahaan MLM setahun 2 tahun tutup ya karena dia harapin dari MLM aja, Pak. Artinya begitu perusahaan MLM-nya sepi, dia nggak kuat bayar bonus, nggak kuat bayar pegawai ya tutup, Pak. Kalau kita omset kita Indonesia itu hanya berapa persennya aja. Kita bicara omset Indonesia turun drastis, sisa 10%. Selama setahun. Tutup nggak kira-kira, Pak, AFC? Enggak. Enggak ya. Kita mau omset 10% aja selama setahun, nggak akan tutup, Pak. Iya. Karena kita hanya berapa persennya, sedangkan di Cina dia omsetnya katanya 7 kali omset Indonesia. Belum Singapura, belum yang lain gitu ya. Jadi kalau Indonesia hanya berapa persennya dari AFC, mereka sepi, turun, omset sampai 90%. Tetap jalan, Pak. Ya, karena itu bedanya ya, bahwa kita beruntung karena kita join di perusahaan besar. Jadi pada saat masuk Indonesia, AFC sudah jadi perusahaan raksasa, sudah 51 tahun. Kalau perusahaan MLM lain, dia baru mulai, baru start. Ya, belum teruji produknya gimana. Belum tahu nih sistem bonusnya kita selama dalam setahun bisa bayar terus nggak. Artinya barusan coba-coba lah ya. Kalau kita sudah langsung go public, perusahaan besar. Jadi saya pastikan kita long term, Pak. Oke, Pak Ardian. Cukup Oke, jelas. bisa Terima kasih jelas banyak. ya, Pak Budi ya. Ya, jelas Pak Dr. Yudi. Oke. Terima kasih Pak Ardian. Terima kasih, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, silakan hidupkan mic-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, biasanya kalau saya ngomong kalau tidak ada pertanyaan, terus langsung ada yang bertanya, Pak Ardian. Jadi itu harus caranya mancing begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, mau ngomong tutup, malah bertanya semua gitu biasanya. Kalau di sini ini begitu. Ya, Pak Wawat mau bertanya, silakan. Pak Wawat, ini mic-nya hidup nggak sengaja kayaknya. Oke. Saya malah tertariknya ini mengenai bagaimana awalnya itu anak-anak muda ini bisa bersemangat, Pak. Gitu. Karena kalau di sini saya approach anak muda, wah mereka malah sama sekali nggak interest gitu sama jaringan. Kira-kira bagaimana cara membuka pikiran anak-anak muda ini biar dia mau interest dengan jaringan? Ya, memang setahun setengah ya, benar-benar kita kalau ke kantor anak muda satu pun nggak ada. Jujur ya. Makanya waktu awal Reza Andika itu prospek, saya ajak ke kantor, tempat tuh sebelum COVID. Dia kaget. Wah, isinya orang tua semua. Nggak ada anak muda. Nah, dari situ saya bilang, bro, justru ini peluang. Kamu jangan salah, kalau banyak anak muda, lu udah nggak usah di sini, ngapain?
Justru kalau nggak ada anak muda, lu masuk di sini, bakal jadi apa? Anak muda nih market lu semua. Lu akan jadi market leader di anak muda. Wah, bener juga kok. Wah, makin semangat itu. Jadi jangan lihat begitu nggak ada anak muda, berarti dia marketnya anak tua. Justru salah. Melalui lu nih, gue yakin anak muda akan join semua. Nah, dari situ semangat dong. Dan kebetulan memang dia satu ya, Reza Andika tuh jadi awalnya kemarin juga sempat cerita kan, pada saat dia mau join di AFC, awalnya dia minta kerjaan sama Apply-nya. Apply-nya itu main pabrik oli. Jadi awalnya, udah saya mau butuh duit 5 juta aja, karena dia harus bayar kontrakan segala macam. Gue kerja malu deh. Jadi sales oil nggak apa-apa, jadi oli keliling-keliling naik motor nggak apa-apa. Dengan income 5 juta aja udah cukup waktu itu. Nah, makanya sama Apply-nya saya pernah sharing waktu itu AFC. Dia bilang, ini ada bisnis bagus, AFC lu mau nggak? Ya kan ada power kepepet, dia duit nggak ada, sales oli aja keliling-keliling dia jabanin. Ini ketemu perusahaan raksasa, Jepang, bagus produk. Udah kenceng. Ya, begitu dapat konnichiwa, udah langsung nyebar semua. Teman-teman semua udah info semua. Dia selalu bilang, anak muda belum ada nih, anak muda belum ada. Ayo nih, market kita nih, semua ayo market, ayo jalan. Nah sekarang dokter sebenarnya teman-teman di sini lebih gampang. Kenapa? Kita bisa jual tuh Reza Andika, bisa jual Andri Valentinus. Ada loh anak muda, justru dengan adanya mereka kemarin Pak Niko munculin Om Tok di 2 kali anak muda. Banyak yang terinspirasi dok. Banyak yang hubungin saya. Tiba-tiba tim saya mau Zoom nih, ada 6 orang anak muda semua, anak kuliah. Ada lagi tim lain nih, ada 3 orang mau Zoom. Ini anak saya bawa temannya mau Zoom. Jadi mereka semua terinspirasi. Justru kita sekarang enak, kalau dulu nggak ada anak muda malah banyak orang yang berpikir, belum nggak bisa lah anak muda. Sekarang udah banyak, bisa kasih contoh ke mereka. Ini ada loh, anak-anak muda di sini dapatnya 80 juta, 100 juta, 50 juta. Artinya bisa kalau lu mau gitu. Sudah ada contoh dok, lebih enak. Komunitasnya juga udah jadi kan. Menarik sih. Karena dulu kan kalau grup kita yang positif Pak. Dulu waktu grup tua-tua mereka senang karena apa katanya? Ini produk masih bagus, kenapa? Buktinya yang ikut orang tua-tua semua sakit-sakit katanya gitu. Nah, sekarang yang muda-muda juga menarik ya karena ini generasi muda dan uang-uang. Wajah baru semua dok ya. Kita benar-benar nanti kalau ini corona udah reda, LOP udah mungkin nggak kayak dulu menjembungkan. Selegram anak muda ya kuliah pasti udah berubah jadi kayak kuliahan nih dok. Mereka timnya yang Andri Valentinus itu udah hampir 220 sekarang. Andika udah hampir 400 loh. Anak muda udah 600 bayangin kalau menuin, dan itu kebanyakan Jakarta. Ini LOP Jakarta udah benar-benar anak muda semua. Kantor udah nggak mungkin muat. Tapi nah, cocok teman-teman ya, itu dari Jakarta semua itu kebanyakan tim mereka. Karena dia ngumpulin di Alam Sudra di mana artinya market Bali, Surabaya, lain-lain berarti masih terbuka banget. Itu belum disentuh mereka artinya. Nah, itu bisa jadi nilai jual. Teman-teman bisa bilang Jakarta sudah ada Reza Andika, udah membuktikan anak muda semua join di bawah dia. Contoh nih Bali nih, lu mau jadi pionirnya Bali. Lu kalau jadi pionirnya Bali, lu kayak Reza Andika lah, gitu aja. Lu mau jadi pionirnya Semarang nggak? Nah, Pak Jibi bisa jual gitu. Semarang nih, ada nih anak muda. Sebelum diambil sama Reza Andika, lu nih pionirnya, lu jalan deh. Surabaya juga bisa jual seperti itu kan. Karena memang jujur mereka baru di Jakarta aja nih. Orang-orangnya Jakarta. Belum jamah luar kotanya. Luar kota nih peluangnya teman-teman semua dengan menjual yang sudah sukses. Ada role modelnya kan. Ya, menarik sih. Nah, di sini ada Bu Anastasia saya lihat. Bu Anastasia mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Anastasia. Ini approach dari sisi bisnis ini mungkin ada 1-2 hal yang mau ditanyakan untuk menyempurnakan ilmu ini karena mumpung ada Pak Ardian ini, silakan. Atau yang lain kalau mau bertanya juga silakan. Untuk sementara udah cukup jelas dok. Terima kasih banyak presentasinya Pak Ardian. Ya, sama-sama. Semuanya bisa dipakai. Nah, ini member kita di Sorong. Kalau nggak ada, sekarang kalau belum ada kita kenalan anak muda ya, yang tua-tua, ya anaknya lah suruh jalan. Ya kan? Kalau usia-usia kita ya ada anaknya nih suruh jalan. Udah. Yang masih kuliah kan pasti ada. Lah dari anak kita ya malah anak kita yang jadi leader. Ya, kalau kita lumayan. Yang tua-tua kan nggak ada kenalan anak muda ya, dari anak, dari mungkin ponakan, dari apa, dari saudara dulu aja.
jual tuh Risa Andika. Tuh, udah jadi nih leader Jakarta. Jalanin sebulan dapat segitu. Anak muda langsung ngomongnya duit. Tapi produknya juga bagus. Nah, produk kok nggak cocok nih, masih muda. Buat papahmu, buat mamahmu gitu kan. Buat oma, buat siapa kalau nggak mau minum. Tapi anak muda sekarang kasih Utsukushi juga seneng semua. Yang cewek-cewek tuh tim saya, SOP belum lah, minumnya Utsukushi. Kulit jadi halus semua, mereka posting juga di Instagram. Ini minum sebentar ya, halus-halus segala macam. Udah join semua. Telegram juga baru pada masuk ya. Jadi Telegram juga sekarang mungkin lagi butuh duit juga tuh. Saya ada kemarin Telegram masuk followernya 200.000, 555.000. Wah, bisa tambah rame nih. Dan sudah iklan semua. Terus masuk kemarin artis ya, Angel Lali. Dulu presenternya pagi-pagi pasti happy. Nah, itu juga masuk. Anak muda juga itu, umur 20 lebih juga. Itu udah posting terus. Banyak lah artis posting, ya udah pada masuk semua. Jadi momentumnya, ya sekarang kalau boleh dikatakan bisa dijual momentum anak muda itu. Oke. Menarik sekali sih memang. Mudah-mudahan dengan berbincangnya Pak Ardian di sini, kita semua bisa approach ya. Jadi tadi advice-nya kalau belum ada tim anak muda, berarti cari anaknya yang sekarang tua-tua yang join ini. Pasti ada anak-anaknya yang bisa untuk diajak cari uang gitu ya. Iya. Karena kan kita bergerak di bidang apapun, toh kita akhirnya harus bergerak juga, harus menghasilkan uang juga. Di sini uangnya paling enak dan paling cepat dan relatif mudah gitu ya, kalau kita sudah tahu caranya. Ya, anak muda kita bisa bilang, memang anak muda kadang kan masih dapat uang jajan, ya kan? Gimana nih approach-nya supaya anak muda nih semangat? Ya kita bisa bilang, kamu kalau masih muda, sukses di AFC, wah kamu bisa kasih uang jajan ke mamimu. Wah itu kamu jadi kebanggaan orang tua. Nah, kita bisa bilang gitu juga kan. Di sini duit kamu sebentar aja, udah kamu make money di sini, kamu tinggal ngomong, mah, udah jangan kasih uang jajan. Gantian sekarang saatnya nih saya yang kasih ke mami. Itu kamu bayangin, mami bangganya kayak apa tuh. Nah, jadi sentuh aja dari orang tuanya. Terus kamu juga bisa beli mobil. Anak muda kan suka mobil. Ya, kamu beli mobil BMW aja, fokus di sini 4-5 bulan bisa tuh kebeli BMW. Saya rasa ada dua kemungkinan sih. Bisa sangat bangga atau bisa sangat kaget juga karena anaknya, bayangkan kalau jadi Busido nih, income anaknya 11M setahun, orang tuanya stres juga tuh mungkin. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Ini ada yang hidupkan mic. 2 orang mau bertanya, silakan. Atau kepencet tidak sengaja, ini Pak Chairless Lim dengan Guti Ayu Putu Setiawati. Ini share aku nggak kelihatan, kok kelihatan aku. Saya mau tanya, Dok. Ya, silakan Bu Pujiastuti. Silakan. Bu. Ya, halo. saya Ya, mau tanya dengan Pak Ardian. Ya. Pak Ardian. Ya. Ya, Pak Ardian, saya mau tanya. Kebetulan tadi sore saya ketemu dengan anak muda, namanya Resa, umurnya 25 tahun, baru menikah 1 tahun. Dia katanya juga sebagai host di dulunya di ANTV, kemudian sekarang di Trans 7. Di Trans 7. Kebetulan dia waktu saya temuin tadi mukanya berjerawat. Jadi saya tanpa sengaja saya udah ke produk dulu karena dia berjerawat. Kemudian saya juga kan mengenai bisnisnya. Tapi terus dia nanya harga, alamat juga saya sudah punya WA. Terus dia bilang harganya kok cukup tinggi. Saya bilang harga enggak masalah. Kalau itu untuk kesehatan, apalagi host harus cantik dong, harus tampil prima. Ya benar. Nah, gimana menurut Pak Ardian kira-kira untuk lebih meyakinkan dia sebagai anak muda yang bicara ini sudah tua, untuk gimana caranya gitu, Pak Ardian? Nah, kalau dia bilang produk mahal, satu bahwa kita selain produk kita ada bisnis ya. Terus yang kedua, kita harus compare dulu. Contoh misalkan mau kasih SOP ya kan. Kita mahal dibanding apa? Kita mesti bisa jelasin keunggulan produk kita. Karena memang kalau dibandingin dengan kalsium, omega 3, vitamin C, ya mahal. Mahal jujur. Ya, tapi kita ini bukan suplemen. Kita alternatif terapi stem cell. Ibaratnya kita ini bengkelnya manusia. Ya, bahwa kita stem cell, teknologi stem cell, artinya kita compare-nya. Ya, harus pair to pair, artinya harus compare dengan stem cell. Nah, kalau kita bicara stem cell, kita paling murah. Ibu bisa bilang gitu, dibanding domba, rusa,
Apalagi suntik. Ya, suntik stem cell 300 juta, Ibu. Di Jerman, di Swiss, di Guangzhou ada. Itu pun nggak bisa sekali. Mesti 3 kali. Belum kesananya, udah pasti habis miliaran. Kita hanya 1650, sama. Teknologinya adalah kita SOP akan men-trigger stem cell kita. Sama, kalau suntik stem cell kan diambil stem cell dari sumsum tulang belakang, dia diaktifin. Di-trigger, disuntikin yang sakit. Itu satu resiko. Kedua sakit, mahal. Ya, kalau kita bicara produk, ya harus dibandingkan dengan stem cell. Kita murah. Utsukushi, DNA salmon. Bandingin dengan DNA salmon. Di luaran juga sekali suntik 40 juta. Ditambah lagi bakteri baik 1 triliun. Ya, Takarokobu fokaidan yang meningkatkan NK cell untuk lawan kanker. Belum yang ekstrak kiwi, segala macam. Utsukushi itu harusnya lebih murah. Jauh murah sekali. Ya, DNA salmon tuh mahal banget, Bu. Dia memang kekuatannya maaf, Pak Adian. Pak Adian tadi juga saya dengar. Maaf, Pak Adian. Ya. Pak Adian. Tadi Pak Adian mengatakan bahwa satu ikan salmon itu kalau telurnya diambil itu hanya jadi berapa saset itu Pak Adian? 10. Bukan telurnya, Bu, selaputnya ya. Selaput pembungkus telurnya. Ya, bukan telurnya, bukan telur. Satu ekor tuh hanya 10 saset ya? Iya, iya. Nah, jadi itu mungkin juga perlu tambahan juga untuk menambahkan. Bayangin, harga segitu. Satu saset hanya 50.000 lebih sedikit. Artinya murah sekali. Ya. Ya, jadi kalau orang bilang mahal itu, kalau memang dia nggak mau ke bisnis nih, ya kita bicara keunggulan produk kita, bahwa kita adalah stem cell. Compare-nya harus dengan stem cell. Nah, kalau kita compare dengan stem cell, kita termurah. Ya, boleh cek ke semua ya, 1650 belum bonus-bonus kita paling murah. Karena saya yakin, karena udah ada subsidi Jepang gitu. Ya, kalau kita bicara tapi bandingin jangan sama vitamin C, sama vitamin E, ya mahal. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain vitamin E kita minum. Kalau ini kan benar-benar dahsyat ya, bisa aktifin stem cell kita, badan kita di-trigger lagi. Mana yang nggak benar dia jadi dokter berjalan ya. Organ tubuh kita yang rusak dia bantu regenerasi. Jadi tapi kira-kira gimana Pak Ardian? Pak Ardian, kira-kira kan kalau seperti saya sudah boleh dibilang oma menghadapin seperti anak yang baru 25, 24 gitu, apa dia sepertinya percaya, respect atau gimana gitu Pak Adian? Kalau Pak Adian coba gini Bu, coba aja dia kan host Antv ya. Iya, tapi dulu sekarang kurang 7. Oke, artinya dia berarti tapi artis Chinese, mungkin. Oke, berarti Ibu mungkin ya bisa ngomong bahwa ini loh artis Ashanti udah minum. Iya. Anang udah minum. Terus coba jual Angel Ali kan juga host dulu di Trans 7. Nah, mungkin dengan satu profesi dia mungkin agak percaya kan. Lu bayangin aja yang artis top aja dia mau loh. Artinya kan ini produk bagus. Nah, kalau memang dari segi bisnis ya mungkin bisa jual itu. Bahwa kita bisnisnya juga bagus kalau mau jalanin. Tapi kan saya nggak tahu tuh anak muda ini secara ekonomi mampu nggak. Kalau nggak mampu, gerakin juga dari segi bisnisnya Ibu coba. Iya. Ya ini di pandemi ini lu daripada nganggur, TV lagi nggak ada semua. Iya. Oke. Nah, masuk dari situ aja. Beli 2 box Ruby, kamu jual udah dapat 300.000. Ya, tapi dia sempat jawab gitu Pak Adrian. Tadi sempat jawab, dia bilang, ini sebentar lagi udah mulai lagi nih, udah mulai kerja. Jadi gitu. Ya, tapi tetap aja nggak apa-apa. Justru sekarang mumpung belum kerja dia rasain dulu. Ya, rasain apa maksudnya? Rasain konnichiwa-nya dulu. Begitu dia dapat anak muda, dia ketagihan. Nah, pas saat dia kerja itu justru dia akan sikat semua Bu koleganya di Antv. Mantep itu. Oh ya. Justru kalau dia kerja bagus lu sekarang Antv lu sikat semua aja nih, kalangan artis sudah pada mau masuk. Nah, Anang aja masuk. Anang tuh udah iklan terus tuh, ke followernya 20 juta Ashanti. Sekarang jual aja Angel Ali juga udah masuk. Dia benar-benar bukan endorse tuh, jalanin. Karena Ashanti autoimunnya membaik. Angel Ali juga bukan endorse ya, ada titiknya di bawah saya ada Angel Ali itu. Dia followernya 2 juta. Nah, itu kalangan artis sudah mulai rame. Join aja segera sebelum diambilin sama Angel Ali. Artis nanti lu deh. Antv, Angel Ali mungkin Trans TV ya, Antv. Ya, udah ini aja tentang bisnisnya. Klik alamat sama nomor HP-nya udah ada, nanti saya juga kirim. Ya, jadi harga 3,3 ya harga 3,3 selain dapat produk yang bagus, kita juga sebenarnya ada bisnisnya. Jadi sebenarnya murah, udah gitu aja. Ya, dengan 3,3 kita udah bisa bisnis. Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak Adrian. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan.
Nah, Polince Billy ya mau bertanya, silakan. Oh tidak, oke. Pak Ardian, biasanya kalau anak muda itu kendalanya kan di modal ya. Bagaimana kalau anak muda itu bilang, wah saya nggak punya uang nih gitu. Saya minta sama orang tua juga nggak terlalu punya uang gitu. Gimana solusinya gitu? Misalnya ada yang menolak dengan cara seperti itu. Karena kan sering kita ketemu orang alasannya seperti itu ya. Ya itu bisa juga dia suruh jual dulu aja. Jadi kalau nggak ada duit, terkendala modal, nah sekarang kesempatan. Kenapa? Ini promo Ruby masih diperpanjang nih sebulan lagi kan. Ya udah kasih aja sebok dia suruh jual. Kita pinjemin dulu. Kalau kita percaya ya. Asal kita kenal pinjemin sebok lu jual dulu. Udah dijualan, laku, kita minta data, kita input. Satu, kedua, kan banyak solusi sekarang. Kita bisa lewat Topet. Kalau dia nggak ada duit, ada kartu kredit nggak? Kalau nggak ada, boleh nggak pinjam mamimu, kamu komit bakal cicil. Misalkan 1.650 kita cicil 6 bulan. Kan nggak berat sebenarnya. Jadi solusinya sebenarnya dari Tokopedia atau kartu kredit. Yang kedua, ya jual dulu produknya. Di tim Resa Andika juga dikira nggak, wah itu mulus. Nggak juga, dok. Banyak yang memang benar kata dokter, modal. Tapi saya ajarin ke mereka, udah lu kasih aja. Lu kenal nggak? Kenal. Suruh jual dulu. Suruh posting di IG segala macem. Ya udahlah, cobalah. Kasih dia 2 box. 3 hari laku katanya. Udah ada input. Ya, jadi suruh jual dulu aja. Nggak ada modal, kita banyak solusi di sini. Jualan dulu, nih produk gue pinjemin. Laku, udah input. Udah input, dari akun, dia udah langsung suruh prospek lagi kan. Oke. Jual anak muda mahal ya. Yang saya bilang tadi, mahal karena dibanding apa dulu satu. Kita harus compare dengan stem cell. Terus kita juga ada bisnisnya. Ya, 1.650 kalau lu bilang mahal, anggap ini nggak ada produknya gratis lah. 1.650 anggap ini usaha. Atau nanti promo Ruby udah nggak ada, anggap 3,3 juta nih sebagai usaha aja, usaha bisnis. Ya murah zaman sekarang kan. Zaman sekarang modal 3,3 mau bisnis apa, Dok? Oke. Terima kasih. Ini dapat diamond langsung balik modal 2. Ya, terima kasih. enak, kan? Ini kita sudah hampir 2 jam bercakap-cakap, nggak kerasa nih. Terima kasih penularan ilmunya. Semoga besok sama-sama kita semangat nih, cari pilot, cari orang-orang PHK, cari anak-anak muda semua ya untuk mulai bisnis. Dan ya betul sih, selama ini orang AFC belum ada yang kena corona. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Oke. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Terima kasih banyak Pak Ardian sudah menemani di sini. Ya. Kami sangat berterima kasih nih. Mudah-mudahan bisa memberikan daya dorong yang 3 kali lebih cepat tadi gitu. Amin, pasti. Karena kalau Bu Sido ya mereka semua pasti juga ingin merasakan Bu Sido. Oh ya, mungkin ini masih sisa lagi 6 menit, saya ingin tanya nih. Kira-kira Pak Ardian ini dapat uang sekian banyak, itu peruntukannya apa ya? Terus apa sih impiannya apa? Kok masih mau ngejar 3 Bu Sido lagi gitu? Apa nanti jadi 7 Bu Sido gitu? Kita nggak tahu juga kan. Nah, mungkin ada 6 menit bisa sekedar cerita-cerita sharing-sharing sedikit karena menarik nih. Kalau saya, Dok, dulu kan saya waktu muda susah hidupnya. Saya pernah kerja di farmasi, saya udah pernah cerita sama Pak Niko dari naik motor dari Kemanggisan sampai Pulau Gadung tuh 8 tahun, Dok, naik motor, bayangin. Itu sampai pulang kos-kosan tuh sampai muka hitam, itu saya pernah jalanin. Artinya itu saya pernah bertekad bahwa nggak mau deh kayak gini, nggak mau deh kerja sampai seumur hidup. Ini sementara aja deh. Ya, jadi saya sebenarnya pengen gimana? Saya ini takut di hari tuanya nanti saya nggak ada income. Saya harus bergantung dengan anak. Saya benar-benar mau di hari tua tuh saya benar-benar nikmatin. Ya, makanya dapat duit buat apa? Ya, sesuai saran dokter juga kan. Nah, saya investasi, Dok. Saya mulai cari gimana nanti saya dapat passive income pada saat saya tua. Nah, dari AFC, puji Tuhan, saya udah dapat 1 rumah kos-kosan di Semarang. Yang sekarang dikontrak sama Red Door, ya, di Jalan Gergaji. Jadi di Mugas, di pusat kota tuh, 11 kamar. Sekarang udah running nih, udah jalan. Nah, next, kalau dapat lagi, ya nggak apa-apa lah, beli sama adiknya Dr. Yudi itu, yang Haris itu. Jadi perbanyak aset aja saya. Tujuannya apa? Untuk di hari tua saya, benar-benar saya nggak mau nyusahin anak. Saya mau independen lah. Saya bisa, kalau perlu, saya masih bisa kasih uang ke anak gitu. Jadi saya pikir caranya gimana duit nanti kerja buat kita. Nah, saat ini ya udah
mumpung masih ada kesempatan, masih dikasih kesempatan ya, sekarang udah kejar ya semaksimal mungkin. Nah, nanti punya nih di tiap kota kos apa kan. Nah, ini juga saya pengen bangun hotel di Palembang. Sebenarnya sudah mulai jalan, tapi itu join rame-rame ya, karena hotel kan mahal. Ini teman saya buka Horizon di Palembang, dia buka 51% sahamnya, 49 dibagi ke teman-teman. Nah, saya juga ambil, tapi karena COVID ini dia stop dulu. Tapi desain apa udah jadi. Jadi kalau ke Palembang, info saya ya, nanti saya kasih diskon. Walaupun saya ikut 1-2%, tapi keren dok, ya kan? Hotel nih, punya siapa? Punya gua dong. Walaupun 1% doang. 300 juta, modalnya kecil, tapi jadi prestis kan, hotel gitu. Ya udah, pokoknya temen yang benar-benar investasi, yang benar-benar nanti bisa hasilin duit. Ya, pada saat kita udah nggak mampu kerja, kita tua, itu cerita saya mau perbanyak aja. Tapi untuk mobil mewah-mewah kayak nggak, udah masanya udah nggak ada. Ya teman bilang, lu ganti mobil aja, mobil saya masih buntut tuh, X-Trail aja saya udah 5 tahun, ganti kan ada duit, saya nggak mau. Karena saya pikir mobil belum begitu penting. Kalau masih muda boleh cari pacar, kita udah tua begini, mobil yang penting nyaman, bisa nggak rusak, udah pakai aja. Saya lebih seneng ke benar-benar investasi properti. Menarik ilmunya. Ternyata ilmunya banyak banget nih. Gitu. Mungkin lain kali kita harus nanggap sisi bisnis Pak Ardian ya, karena teman-teman sekedar tahu ini nanti kita undang lagi Pak Ardian ini, dia income-nya di AFC ini sangat besar, luar biasa ya, sudah Busido. Ada titik yang kedua lagi kan. Tetapi sebenarnya income total Pak Ardian ini berapa kalinya income di AFC. Jadi menarik kalau kita berguru sama dia. Saya panggil suhu nih, spesial. Oke, Pak Ardian, terima kasih banyak sudah hadir malam ini ya. Mudah-mudahan tidak bosen nih kalau kita undang untuk di tim semua. Saya senang dong kalau sharing-sharing ngobrol gini. Oke. Makasih Pak Ardian, selamat malam. Makasih teman-teman semua. Sukses ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak Ardian, Dr. Yudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian untuk sharing-nya. Oke. Pak Yudi. Thank you. Ya, Dr. Yudi, terima kasih juga atas. Pak Ardian. Ya. Terima kasih Ko Ardian. Makasih Ya, Dokter. kapan-kapan ketemu lagi ya. Oke, saya matikan sekarang ya. Oke, bye. Makasih. Pak Adrian. Sampai ketemu di Semarang.